nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Sebelumnya, sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di Undang-Undang Pemilu digugat ke MK oleh Demas Brian Wicaksono yang merupakan pengurus PDI Perjuangan serta beberapa orang lainnya. Sidang terakhir di MK telah digelar pada 23 Mei lalu. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos gambar atau lambang partai politik dan nantinya partai politik yang menentukan anggota legislatif berdasarkan jumlah perolehan kursinya. Sementara dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih akan mencoblos gambar atau foto caleg, sehingga anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak. Kita akan langsung menuju ke Mahkamah Konstitusi. Ada jurnalis Kompas TV, Jonah Munangan, yang berada di gedung MK. Jonah, selamat pagi. Pukul berapa rencananya nanti sidang akan berlangsung dan putusan ini akan dibacakan? Ya, tampaknya masih ada gangguan teknis komunikasi dengan Jonah Munangan, rekan kami yang berada dan akan melaporkan situasi di Mahkamah Konstitusi. Kami akan jeda sebentar dan nanti akan kembali dengan informasinya. 수고했어요. 비스킷 너무르 사토, untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 nomor 1, untuk ibu nomor 1. 1000-an per liter. Masa sih? Wah benar, bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Kerja tiap hari bikin otot nyeri. Cakep. Nyeri otot nih. Neuremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Pak, ayo. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Nyeri disertai 3K. Neuremasil Nuro kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neuremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neuremasil Nuro. Neuremasil terus bergerak, terus maju. Amar putusan akan dibacakan hari ini dan akan terbuka untuk publik. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyebut putusan yang akan dibacakan telah memenuhi ketentuan hukum acara, mulai dari fakta di persidangan, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka. Meski demikian, Fajar tidak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak dan MK menilai hal ini wajar. Putusan sistem pemilu terbuka atau tertutup sempat ramai di publik setelah mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengklaim MK telah menyetujui sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni, jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Sebelumnya, sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di Undang-Undang Pemilu digugat ke MK oleh Demas Brian Wicaksono yang merupakan pengurus PDI Perjuangan serta beberapa orang lainnya. Sidang terakhir di MK telah digelar pada 23 Mei lalu. Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos gambar atau lambang partai politik dan nantinya partai politik yang menentukan
anggota legislatif berdasarkan jumlah perolehan kursinya. Sementara dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih akan mencoblos gambar atau foto caleg, sehingga anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak. Kita akan langsung menuju ke Mahkamah Konstitusi. Ada jurnalis Kompas TV Jonah Munangan yang berada di gedung MK. Jonah, selamat pagi. Pukul berapa rencananya nanti sidang akan berlangsung dan putusan ini akan dibacakan? Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan perkara terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Kabag Humas dan Kerjasama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut, putusan yang akan dibacakan telah memenuhi ketentuan hukum acara, mulai dari fakta persidangan, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka. Meski demikian, Fajar tak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak dan MK menilai hal itu wajar. Sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni, jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Anggota tim kuasa hukum DPR yang juga dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut bahwa putusan MK harusnya menetapkan sistem proporsional terbuka. Menurut dirinya, perubahan sistem pemilu seharusnya dibahas di parlemen, bukan diputus oleh MK. MK akan memutus dua hal. Yang pertama, ini memang open legal policy-nya DPR. Ya. Kan yang dimohonkan ini kan bukan persoalan sengketa hak, bukan pula persoalan pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan, apalagi MK. Ini adalah soal sistem mana yang paling pas menurut sebagian besar rakyat. Ya. Karena itulah sangat pas kalau ini dibahasnya di DPR, dan DPR kan sejauh ini memang proporsional terbuka. Ya, putusan di DPR proporsional terbuka dan tidak ada intensi untuk merubahnya. Sementara itu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang setuju dengan sistem proporsional tertutup mengaku siap apapun putusan MK. Bahkan PDIP memastikan seluruh kadernya telah dipersiapkan untuk berkontestasi dalam proporsional terbuka. Salah besar kalau seolah-olah PDI Perjuangan sekarang ini anti sistem terbuka. Enggak benar. Teman-teman pers di media bisa lihat ada nggak interupsi, ada nggak voting sewaktu paripurna undang-undang pemilihan umum, kan nggak ada. Dan PDI sudah 2 kali ikut dengan sistem 3 kali dengan sistem terbuka, proporsional terbuka. Jadi tidak benar bahwa sekarang diopinikan PDI tidak setuju dengan sistem terbuka. Kalau toh ada perdebatan itu di pansus dalam rangka mengevaluasi terbuka dan tertutup. Bagaimana membenahi sistem demokrasi ini setiap 5 tahun, kenapa undang-undang pemilu selalu kita evaluasi per 5 tahun supaya kita melihat antara undang-undang dan pelaksanaannya dan mana-mana yang perlu kita benahi, kita tambahkan, kita kurangi, kita sesuaikan dengan tingkat kematangan kedewasaan rakyat dan elit. Putusan sistem pemilu terbuka atau tertutup sempat ramai di publik setelah mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengklaim MK telah menyetujui sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon legislatif sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Lalu, siapakah yang nantinya diuntungkan atas putusan MK ini? Tim Liputan, Kompas TV.
Jelang pembacaan putusan MK mengenai gugatan sistem pemilu, pengamat hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut harusnya permasalahan ini diselesaikan di parlemen, bukan di Mahkamah Konstitusi. Eksekutif, jadi jangan dicampur-campur. Tapi kalau ekspektasi dalam arti perkiraan, saya kira ya ini masih 50-50 ya, karena gelagatnya agak banyak sih, Mas Timothy. Misalnya tadi pagi saya baru lihat ngopi-ngopi ya antara Ketua MK dengan Pak Jokowi. Walaupun memang mereka bersaudara ya, kakak ipar ya, tapi saya kira itu saja seharusnya tidak dipertunjukkan di hadapan publik. Kemudian minta pengamanan lebih MK-nya pada pagi hari ini. Kemudian ada berita dari Mas Denny juga ya, tadi sudah disebutkan. Saya kira berbagai gelagat ini agak membuat saya tidak terlalu optimis. Jadi betul-betul 50-50 begitu. Walaupun harusnya kembali tetap seperti sekarang dulu. Nanti silakan diputuskan di DPR. Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyebut jika putusan MK mengacu pada sistem proporsional tertutup, ini akan sangat merepotkan. Ahmad Doli pun meminta MK agar bijak dalam amar putusannya. Harusnya MK itu bijak, gitu ya, objektif, dan kemudian mereka mampu menjaga reputasi institusi Mahkamah Konstitusi. Ya. Kenapa? Karena tahun 2008, mereka sudah pernah memutuskan hal yang sama. Ya, jadi pemilu tahun 2009, 14, 2019 itu adalah produk dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sistem proporsionalnya adalah terbuka. Jadi agak aneh kalau kemudian tiba-tiba mereka dengan materi yang sama berubah. Nah, yang kedua adalah bahwa kenapa saya bilang harus bijak? Karena tadi bahwa sekarang ini kita sudah memasuki tahapan pemilu. Ini di bulan yang menjelang ke-13 ya. Jadi tinggal 7 bulan lagi. Nah, harusnya saya kira 9 institusi itu sangat mengerti, sangat paham ya situasi sekarang ini sangat rumit kalau terjadi tiba-tiba perubahan sistem gitu. Di tengah-tengah kita mempersiapkan dan sudah menjalankan tahapan yang sudah sangat jauh gitu. Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa menjelaskan bahwa sistem pemilu harusnya dibahas dengan MK juga DPR. Pergantian sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup dinilai berdampak sangat besar. Perludem sebagai pihak terkait tentu ya tetap berharap ya tetap dengan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, karena saya sepakat bahwa ini isu yang seharusnya dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam kerangka undang-undang pemilu, dan juga yang namanya aturan main pemilu itu kan harusnya sudah jelas, sudah clear sebelum pertandingannya mau dimulai gitu. Jadi jangan berubah di tengah jalan. Ini tahapan pemilunya sudah berjalan jauh, kita pemilu udah kurang dari setahun, mengganti sistem pemilu terbuka ke tertutup kan tidak sesederhana nanti surat suaranya jadi kecil gitu ya, tapi berdampak pada muatan hukum yang lainnya gitu, yang kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan penyesuaian itu. Jadi harapannya MK tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, dan kalau memang mau melakukan revisi atau evaluasi ya tadi bersama DPR dan pemerintah, karena partisipasi masyarakatnya juga bisa lebih luas, bisa hearing, bisa rapat dengar pendapat umum. Sementara kalau di MK kan terbatas ya, kalau kita ingin menyampaikan argumentasi ya harus menjadi pihak terkait, seperti itu Mas. Ya, jadi itu harapannya, tapi apakah sudah 100% yakin bahwa ini akan sejalan dengan harapan tersebut? Ya sama seperti Mbak Bibip ya, 50-50 gitu ya, karena memang menunjukkan gelagat-gelagatnya rasanya ya tapi tadi ya sebagai pemohon ya sedikit ada optimistis ya, ini tetap dipertahankan ya, karena ya MK seharusnya bijak, objektif dalam memutuskan perkara ini. Itu tadi cuplikan sejumlah pihak terkait dengan keputusan MK yang akan dibacakan hari ini dari program Sapa Indonesia Pagi tadi. Kita akan lanjutkan dan nanti akan ada laporan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan keputusan dari MK terkait sistem pemilu yang akan kami hadirkan di Kompas TV. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda, nanti akan dilanjutkan rekan saya Pascal Siswari. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat.
kekuatan yang baik dari dalam. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Humas dan Kerjasama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut putusan yang akan dibacakan telah memenuhi ketentuan hukum acara, mulai dari fakta persidangan, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka. Meski demikian, Fajar tak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak dan MK menilai hal itu wajar. Sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Anggota tim kuasa hukum DPR yang juga dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut bahwa putusan MK harusnya menetapkan sistem proporsional terbuka. Menurut dirinya, perubahan sistem pemilu seharusnya dibahas di parlemen, bukan diputus oleh MK. MK akan memutus dua hal. Yang pertama, ini memang open legal policy-nya DPR. Ya. Kan yang dimohonkan ini kan bukan persoalan sengketa hak, bukan pula persoalan pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan, apalagi MK. Ini adalah soal sistem mana yang paling pas menurut sebagian besar rakyat. Ya. Karena itulah sangat pas kalau ini dibahasnya di DPR, dan DPR kan sejauh ini memang proporsional terbuka. Ya, putusan di DPR proporsional terbuka dan tidak ada intensi untuk merubahnya. Sementara itu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang setuju dengan sistem proporsional tertutup mengaku siap apapun putusan MK. Bahkan PDIP memastikan seluruh kadernya telah dipersiapkan untuk berkontestasi dalam proporsional terbuka. Salah besar kalau seolah-olah PDI Perjuangan sekarang ini ya, anti sistem terbuka. Enggak benar. Teman-teman pers di media bisa lihat ada nggak interupsi, ada nggak voting sewaktu paripurna. Siswari saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan soal sistem pemilu proporsional terbuka. Kita akan tanya pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang sudah ada di gedung Mahkamah Konstitusi pagi ini. Asri, ini rencananya pada pukul 9.30 ya, harusnya sudah dimulai sidangnya. Apakah sudah ada tanda-tanda sidang akan dimulai saat ini? Ya Pak Skalis, kalau saya pantau tadi memang sudah ada sejumlah hakim yang masuk ke ruang sidang, kemudian dari pihak-pihak terkait juga sudah memasuki ruang sidang, bahkan dari awak media pun juga sudah mulai memasuki ruang sidang. Artinya memang sudah seharusnya dimulai begitu, namun juga ini masih kami pantau, belum ada tanda-tanda sudah dimulainya sidang begitu. Dan untuk hari ini memang agendanya adalah untuk membacakan putusan terkait dengan gugatan pada sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, kalau kita melihat ini ada 6 penggugat ataupun juga pemohon untuk mengubah dari sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup. Ini diantaranya ada Demas Brian Wicaksono, pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Probolinggo, kemudian Yuwono Pintadi, lalu ada Fahru Rozi yang merupakan bakal calon legislatif untuk pemilu atau pemilu legislatif di tahun 2024 mendatang, lalu ada Ibnu Rahman Jaya, kemudian Rianto dan juga Nono Margiono. Nah, ini pihak-pihak yang melakukan permohonan ataupun juga menggugat untuk menerapkan sistem proporsional tertutup. Ini menjadi polemik Pak Skalis dan saudara, karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan atau menentukan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka sebagaimana yang sudah berlangsung selama
ini. Nah, kalau diubah ke sistem proporsional tertutup, banyak pihak menyebutkan bahwa nantinya akan mengurangi bahkan merenggut hak-hak para calon legislatif begitu, karena dari sistem tertutup atau sistem coblos partai ini terkesan lebih tidak transparan atau hanya partai yang bisa menentukan atau memilih siapa saja kadernya yang akan maju menjadi anggota legislatif begitu. Namun kalau dari sisi pemohon atau penggugat yang menginginkan sistem proporsional tertutup ini mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup ini mendukung fungsi partai politik untuk memilih kader-kader terbaiknya, kader-kader yang berkualitas, yang memenuhi syarat untuk kemudian dimajukan menjadi anggota legislatif begitu. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi sudah melakukan sejumlah rangkaian persidangan dari tahun lalu, bulan November 2022, dimulai dari agenda pemeriksaan pendahuluan, kemudian juga sidang mendengarkan keterangan dari pihak terkait, misalnya KPU, DPR RI, kemudian juga dari Presiden, lalu mendengarkan keterangan dari pihak pemohon, lalu juga sudah memeriksa ataupun juga mendengarkan keterangan ahli. Hingga hari ini yang dijadwalkan sebagai agenda membacakan putusan, begitu. Nah, dari 17 sidang yang sudah berlangsung ini dari bulan November 2022 sampai dengan Mei 2023, memang banyak sekali harapannya dari masyarakat maupun juga sejumlah pihak, khususnya 8 partai politik yang juga ada di parlemen begitu mengharapkan untuk Mahkamah Konstitusi memutus agar tidak mengabulkan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup, melainkan untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. Terlebih lagi, sebentar lagi kita menghadapi tahun politik, kita akan menghadapi kontestasi politik atau pemilu di tahun 2024 begitu Paskalis. Dan untuk saat ini memang kami masih menunggu juga bagaimana jalannya sidang, dan yang tentunya yang kami semua nanti begitu, tidak hanya para awak media di sini dan juga mungkin masyarakat serta seluruh praktikus politik begitu yang menunggu apakah nantinya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan untuk menerapkan sistem proporsional terbuka, tetap untuk menerapkan sistem proporsional terbuka, atau malah mengabulkan permohonan untuk bisa menerapkan sistem proporsional tertutup. Paskalis. Baik, nanti kita nantikan bersama untuk melihat bagaimana putusan yang akan dilakukan pada hari ini. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kita masih menantikan, saudara, sidang putusan MK soal gugatan sistem pemilu yang hari ini akan digelar. Kalau sesuai jadwal harusnya pukul 9.30 sidangnya dimulai. Ini akan menentukan sidang yang sudah berjalan sejak November 2022 lalu. Sidang sudah dilakukan sekitar 16 sampai 17 sidang dari November sampai bulan Mei 2023, dan hari ini akan menentukan apakah sistem pemilu Indonesia yang sudah dilakukan sejak 2004 diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Tidak hanya sidang dari Mahkamah Konstitusi yang dinantikan, saudara, hari ini juga kita menantikan persidangan kasus lanjutan dari penganiayaan David Ozora pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kemarin sidang digelar menghadirkan saksi ayah David Ozora, hari ini sidang lanjutan penganiayaan David Ozora akan kembali digelar, saudara. Nanti kita akan langsung melihat laporan langsungnya siapa saksi yang akan dipanggil pada hari ini, yang akan diperiksa pada hari ini. Tapi usai jeda, saudara, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Humas dan Kerjasama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut putusan yang akan dibacakan telah memenuhi ketentuan hukum acara, mulai dari fakta persidangan, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka. Meski demikian, Fajar tak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak, dan MK menilai hal itu wajar. Sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni, jamnya jam 9.30 bersama dengan
pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Anggota tim kuasa hukum DPR yang juga dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut bahwa putusan MK harusnya menetapkan sistem proporsional terbuka. Menurut dirinya, perubahan sistem pemilu seharusnya dibahas di parlemen, bukan diputus oleh MK. MK akan memutus dua hal. Yang pertama, ini memang open legal policy-nya DPR. Ya. Kan yang dimohonkan ini kan bukan persoalan sengketa hak, bukan pula persoalan pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan, apalagi MK. Ini adalah soal sistem mana yang paling pas menurut sebagian besar rakyat, ya. Karena itulah sangat pas kalau ini dibahasnya di DPR, dan DPR kan sejauh ini memang proporsional terbuka, ya. Putusan di DPR proporsional terbuka dan tidak ada intensi untuk merubahnya. Sementara itu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang setuju dengan sistem proporsional tertutup mengaku siap apapun putusan MK. Bahkan PDIP memastikan seluruh kadernya telah dipersiapkan untuk berkontestasi dalam proporsional terbuka. Salah besar kalau seolah-olah PDI Perjuangan sekarang ini ya, anti sistem terbuka. Enggak benar. Teman-teman pers di media bisa lihat ada nggak interupsi, ada nggak voting sewaktu paripurna undang-undang pemilihan umum, kan nggak ada. Ya. Dan PDI sudah 2 kali ikut dengan sistem 3 kali dengan sistem terbuka, proporsional terbuka. Jadi tidak benar bahwa sekarang diopinikan PDI tidak setuju dengan sistem terbuka. Kalau toh ada perdebatan itu di pansus dalam rangka mengevaluasi terbuka dan tertutup. Sampaikan sebelum jeda tadi, hari ini juga ada sidang yang dinantikan, yaitu sidang lanjutan penganiayaan berat terencana dengan terdakwa 2 orang, saudara Mario Dandi dan juga Shane Lucas, yang akan kembali digelar pada hari ini. Karena membenahi sistem demokrasi ini setiap 5 tahun kenapa undang-undang pemilu selalu kita evaluasi per 5 tahun supaya kita melihat antara undang-undang dan pelaksanaannya dan mana-mana yang perlu kita benahi, kita tambahkan, kita kurangi, ya, kita sesuaikan dengan tingkat kematangan kedewasaan rakyat dan elit. Ya. Putusan sistem pemilu terbuka atau tertutup sempat ramai di publik setelah mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengklaim MK telah menyetujui sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon legislatif sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Lalu, siapakah yang nantinya diuntungkan atas putusan MK ini? Tim Liputan, Kompas TV. Jelang pembacaan putusan MK mengenai gugatan sistem pemilu, pengamat hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut harusnya permasalahan untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini agenda persidangan Mahkamah Konstitusi adalah pengucapan beberapa ketetapan dan putusan. Ada 6 perkara. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memulai dengan pengucapan ketetapan. Ketetapan nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andreu Chua yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 April 2023 memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 37 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 44/PUU-Datar 21/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. D. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 telah menerima surat elektronik bertanggal 21 Mei 2023 dari para pemohon yang pada pokoknya para pemohon menarik atau mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya. Dalam perkara nomor 44/PUU-Datar 21/2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada para pemohon atau kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan para pemohon membenarkan ihwal penarikan tersebut. E. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap dibacakan. F. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 44 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1.
mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 44/PUU-21/2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara tahun 2022 nomor 143 tambahan Lembaran Negara nomor 6801 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 44/PUU-21/2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah Suhartoyo, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 9:54 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut tanpa dihadiri Wahidudin Adams, dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para pemohon. Selanjutnya, ketetapan nomor 48/PUU-21/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 April 2023 yang diajukan oleh M. Jamil yang didasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2023 memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan dan Albert Ola Masan Setiawan Muda yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 42 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 3 Mei 2023 dengan nomor 48 dan seterusnya mengenai pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan akuo pada tanggal 17 Mei 2023 dan sesuai dengan pasal 39 UU MK serta pasal 41 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2003 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, panel hakim telah memberi nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, termasuk memperbaiki surat kuasa dalam perkara akuo. D. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah telah menerima surat dari pemohon bertanggal 21 Mei 2023 perihal penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dan seterusnya. E. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon guna meminta konfirmasi kepada pemohon perihal pencabutan dimaksud. Selanjutnya Majelis Hakim Panel telah menerima konfirmasi dari pemohon yang membenarkan penarikan permohonan akuo dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan akuo. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon, pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 48 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 48 /PUU /21/2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan nomor 48/PUU garis datar 21/2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri Wahidudin Adams dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon. Selanjutnya, putusan nomor 43/PUU garis datar 21/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Arifin Purwanto SH, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan, menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara saksama permohonan aku beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka sebelum pertimbangan lebih jauh dalil permohonan pemohon, penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pasal 10 ayat 2 PMK 2/2001 menyatakan sebagai berikut. Ayat 1 dan seterusnya, ayat 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya tetap tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22/2009. Walaupun telah diberikan nasihat oleh Majelis Panel dalam sidang pendahuluan, video risalah sidang pendahuluan tanggal 11 Mei 2023. Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses bentuk teknis STNKB dan TNKB serta masa berlakunya, sehingga mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam subparagraf di atas, pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada mahkamah agar menyatakan frase berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009, Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 96
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun tidak dimaknai berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun. Namun pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat menilai suatu pasal dan atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih dahulu pasal dan atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dalam petitum angka 3, pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut. Angka 1, nomor seri STNKB dibuat sama dengan nomor seri KTP atau NIK atau DIK KTP. Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Demikian pula dalam petitum angka 4, pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya dibuat TNKB yang baru menjadi. Angka 1, nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga. Angka 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada pemohon pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 25 Mei 2023. Video risalah sidang perkara nomor 43 dan seterusnya 2023 tanggal 25 Mei 2023 halaman 7, dan pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu secara formal petitum yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh Saat karena ini saudara, Hakim Mahkamah Konstitusi sedang membacakan beberapa gugatan lain yang pada hari ini dibacakan putusannya, dan salah satu dari gugatan yang akan dibacakan putusannya adalah soal putusan gugatan sistem pemilu yang digugat diubah ke sistem proporsional tertutup. Saat ini beberapa gugatan masih dibacakan, ini adalah gugatan ketiga. Kita akan langsung menuju ke zona Hamonangan terlebih dulu di Gedung Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini untuk informasi lebih lanjut. Jona, selamat siang. 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk Jona. Yang Pak Khalif. Ya, ini ada beberapa yang masih dibacakan putusannya saat ini untuk gugatan-gugatan lain. Kalau tadi saat dibacakan ada beberapa hal yang dibacakan penggugat tidak hadir. Bagaimana dengan gugatan untuk sistem pemilu ini? Apakah ada yang hadir pada siang hari ini dari penggugat? Ya, dari pantauan kami ada perwakilan yang ikut khususnya dalam hal penggugat. Jadi memang terkait dengan sidang yang tadi dibuka pada pukul 9.30 ini fokusnya adalah untuk menguji dan tentunya akan menjadi acuan apakah sistem pemilu di 2024 ini akan dilakukan secara proporsional terbuka atau tertutup. Tapi isu terkait dengan proporsional ini akhirnya menjadi menguat dan akhirnya menjadi bola panas. Perlu kita ketahui bahwa saat ini di DPR RI dari 9 fraksi partai 8 menolak sistem proporsional tertutup, sedangkan hanya 1 yang menginginkan proporsional tertutup, yaitu dihadiri oleh Wahidudin Adams. Jadi terkait dengan ada 9 partai ini dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau hakim yang melaksanakan uji proporsional ini. Mas Kalis. Oke, ini masih ada beberapa gugatan yang dibacakan karena apakah sudah kalau di MK sendiri ada jadwalnya atau ada yang tertulis begitu, Jona? Ini sebenarnya urutan keberapa untuk gugatan sistem pemilu ini akan dibacakan? Iya, memang terkait dengan adanya uji judicial review yang dilaksanakan hari ini, memang kami tidak mendapatkan secara real terkait dengan bagaimana urutan dan juga apa yang akan disampaikan. Jadi memang ini nanti akan dilaksanakan seperti hearing atau dengar pendapat dan nanti akan dilaksanakan seperti vonis yang dipimpin
dipimpin langsung oleh hakim ketua. Nah, nanti setelah hakim ketua melaksanakan vonis dan disampaikan, baru nanti akan dilaksanakan konferensi pers mengenai adanya sikap yang dikeluarkan oleh MK. Apakah nanti akan disampaikan bahwa pemilu ini akan dilaksanakan proporsional terbuka ataupun proporsional secara tertutup. Sekali. Jonah, ini kan sebenarnya kasus ini sudah bergulir ketika gugatan ini dimasukkan ke MK pada November 2022, lalu muncul pro kontra juga di dalamnya dari beberapa kelompok. Untuk pengamanan, apakah ada yang ditingkatkan di MK? Lalu apakah terkadang ada beberapa mungkin kelompok masyarakat yang berunjuk rasa atau memprotes, menunggu juga menanti hasil dari sidang ini? Apakah ada pengamanan yang lebih ketat dibandingkan dengan hari-hari biasa? Ya Pak, sekali untuk pengamanan kami sendiri sudah melihat memang cukup ketat, jadi memang cukup padat ya untuk kendaraan di luar. Jadi dilakukan sistem buka tutup, dan untuk pengamanan dilakukan memang cukup berlapis. Jadi dikarenakan cukup banyak aksi atau kelompok massa yang melakukan aksi demo, di mana mayoritas pendemo ini adalah mereka menolak ketika nanti MK akan melaksanakan sistem proporsional tertutup. Jadi kami tadi melihat di Patung Kuda ada 2 kelompok aksi yang akan melaksanakan demo, tapi sudah ada tadi dari petugas kepolisian yang melakukan aksi pencegahan. Jadi memang di depan kondisi kantor MK sendiri kami melihat kondisi sudah cukup steril. Jadi memang untuk akses kendaraan yang akan masuk pun cukup terbatas. Jadi ini dalam rangka untuk meminimalisir adanya mungkin ada aksi tak terduga ataupun adanya kejadian di mana tentu saja pelaksanaan sidang uji judicial review agar tetap dilaksanakan dengan baik dan tentu saja tidak ada intervensi dari pihak luar khususnya terkait dengan jalannya sidang hari ini. Baik Jonah, terima kasih. Nanti kita akan kembali ke Anda karena sekaligus menanti ini gugatan untuk sistem pemilu ini akan dibacakan pada poin keberapa. Terima kasih Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Saudara, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini agenda persidangan Mahkamah Konstitusi adalah pengucapan beberapa ketetapan dan putusan. Ada 6 perkara. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memulai dengan pengucapan ketetapan. Ketetapan nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andreu Chua yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 April 2023 memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 37 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023
mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. D. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 XX/2022 yang sebenarnya sudah selesai dilakukan untuk persidangannya, ada sekitar 16-17 sidang pada bulan Mei lalu. Sidang bergulir sejak November 2022 dan pada hari ini akan dibacakan apakah MK memutuskan untuk melakukan pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup. Nah, sebelumnya saudara, isu bocornya putusan gugatan sistem pemilu yang disampaikan mantan Wamenkumham Denny Indrayana sempat menuai polemik. Tidak hanya soal implikasi yang besar imbas perubahan sistem pemilu, tapi juga soal dampaknya terhadap kepercayaan publik. Memiliki kedudukan hukum untuk Mahkamah Konstitusi belum lagi ketok palu soal gugatan uji materi sistem pemilu. Tapi, rumor yang disebarkan mantan Wakil Menkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana soal MK yang akan menyetujui pemilu sistem proporsional tertutup menuai beragam respons. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi lewat akun Twitter pribadinya. SBY menulis, pertanyaan pertama kepada MK, apakah kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS atau daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. Senada dengan SBY, Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar menilai, selain bisa berdampak pada kepercayaan publik, perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan bisa merugikan ratusan ribu calon legislatif yang sudah memulai langkah politik. Jadi kalau seandainya tiba-tiba nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi berubah dengan yang sekarang, ya, saya kira itu akan menimbulkan implikasi yang tidak kecil. Ya, kita akan ulang lagi semua. Masyarakat kita harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Mensosialisasikan itu nggak mudah loh, ya, berubah sistem gitu. Dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat nanti jadi nggak percaya gitu loh. Ya, ini yang mana yang benar sebenarnya. Hari ini aturannya begini, kemarin aturannya begitu, besok berubah lagi aturan dan segala macam gitu. Sementara itu, terlepas dari isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan tetap kukuh. Pemilu proporsional tertutup adalah sistem yang terbaik demi menghasilkan anggota DPR yang berkualitas. PDIP juga siap untuk menghadapi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Produk dari sistem proporsional terbuka ini yang melahirkan DPR-DPR yang juga menjadi bagian dari kritik masyarakat dan juga teman-teman pers. Kualitas di parlemen kita, baik itu dalam pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang, kemudian pembahasan anggaran dan juga pengawasan terhadap pemerintah. Kualitasnya kan jauh mengalami penurunan gitu ya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengubah sistem pemilu untuk 2024 di tengah jalan karena dampaknya yang akan sangat kompleks. Perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup itu kalau mau diberlakukan di 2024 dan hanya mengubah soal terbuka tertutupnya, itu akan berimplikasi kepada 20 lebih pasal-pasal dalam undang-undang pemilu. Dan tidak mungkin itu dilakukan MK mengubah lebih dari 20 pasal itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga tidak dimohonkan oleh pemohon.
akan berpengaruh kepada metode kampanye, akan berpengaruh kepada proses verifikasi calon, kemudian berpengaruh juga pada proses rekapitulasi, berpengaruh pada proses penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah semua itu mau diubah dengan putusan MK? Atau nanti pasca putusan MK akan dilakukan dulu perubahan undang-undang di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Nah, ini implikasi-implikasi yang saya yakin Hakim Konstitusi memikirkan ini. Polemik gugatan sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi ini bergulir sejak akhir 2022 lalu. Sejumlah alasan terkait gugatan sistem pemilu diantaranya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak 2004 dinilai rumit dan menghabiskan anggaran yang besar. Satu-satunya fraksi di DPR yang mendukung kembali ke pemilu sistem proporsional tertutup hanya fraksi PDI Perjuangan. Sementara 8 fraksi lainnya kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. 8 fraksi tersebut mendukung sistem proporsional terbuka, yakni fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Sistem pemilu proporsional tertutup digunakan pada pemilu 1955, pemilu pada era Orde Baru, hingga pemilu 1999, di mana pemilih hanya mencoblos parpol saja tanpa nama caleg di surat suara. Sejak pemilu 2004 hingga 2019, Indonesia beralih menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung caleg pada surat suara. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan kembali menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada Jona Hamonangan di sana. Jona, ini tadi ada beberapa yang Anda sebutkan dari mereka-mereka yang hadir. Salah satunya, apakah ada anggota DPR yang juga ikut memantau dan mengawal dari putusan gugatan pada hari ini? Ya Pak Skalis, kami melihat ada beberapa anggota DPR yang datang, salah satunya adalah Habibur Rahman. Jadi kami tadi melihat tadi ada rombongan Habibur Rahman datang di mana untuk memantau langsung bagaimana gelar uji judicial review yang dilaksanakan hari ini. Nah, tadi disampaikan dalam paket mengenai adanya sistem proporsional terbuka tertutup, dan memang secara jelas dan keras bahwa Gerindra sendiri sangat menginginkan adanya pemilu dengan sistem proporsional terbuka, dikarenakan memang sistem proporsional terbuka ini dalam rangka untuk menjalankan sistem demokrasi agar ada pilihan khusus pada masyarakat untuk bisa mengenal calon. Seperti kita ketahui bahwa adanya sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup ini memang identik dengan adanya ketika Orde Baru melaksanakan tertutup dan ketika 2004 sudah dilaksanakan proporsional terbuka. Memang ada plus minus terkait dengan kebijakan ini, di mana ketika dilaksanakan proporsional terbuka bahwa masyarakat sudah bisa memilih siapa calon dan bisa melihat secara jelas bagaimana wajah yang dia pilih. Sedangkan ketika proporsional tertutup itu masyarakat hanya menyoblos dari partainya saja, jadi tidak mengenal dan tidak melihat, bahkan tidak tahu siapa yang dipilih. Nah, justru saja ini menjadi plus minus. Sedangkan untuk negatifnya, untuk proporsional terbuka adalah mau tidak mau ini akan menyedot anggaran yang sangat besar khususnya para calon anggota, dikarenakan mereka harus mengeluarkan uang kampanye begitu banyak, dikarenakan harus melakukan seperti harus dikenal kepada masyarakat. Sedangkan untuk proporsional tertutup memang tidak ada pengeluaran anggaran untuk para kader, dikarenakan ini yang melakukannya adalah sistem dari partai. Jadi partailah yang memilih siapa nanti kader yang akan dicalonkan. Jadi memang terkait dengan adanya proporsional terbuka tertutup ini ada plus dan minus, dan memang terkait adanya 9 partai hanya PDI Perjuangan yang menginginkan proporsional tertutup. Alasan PDI Perjuangan kenapa menginginkan proporsional tertutup adalah dikarenakan dalam rangka untuk memastikan bahwa kader-kader yang terbaiklah yang akan mengisi jajaran anggota legislatif. Sedangkan untuk 8 partai yang menginginkan proporsional terbuka adalah mereka beralasan bahwa pada dasarnya adalah masyarakat harus bisa mengenal secara langsung siapa caleg yang akan dipilih, dan ini adalah sebuah contoh bagaimana demokrasi dijalankan. Jadi memang terkait dengan adanya judicial review ini akan menjadi satu langkah berikut terkait dengan bagaimana ketika nanti ketika 14 Februari 2024 coblosan, dan ini akan menentukan apa yang langkah dilakukan oleh KPU. Apakah nanti akan tetap dilakukan proporsional terbuka, di mana nanti adalah kertas pemilu juga akan diisi dengan beberapa foto dari para anggota caleg, ataupun nanti akan diisi kertas suara yang hanya berisikan gambar partai saja atau dilakukan proporsional tertutup. Jadi kita tidak tahu siapa nanti caleg yang akan mewakili khususnya dari dapil, khususnya dari wilayah kita sendiri. Mas Kalis.
Oke, ini untuk informasi juga kepada pemirsa yang saat ini juga masih menunggu putusan dari MK. Berarti sudah ada berapa gugatan yang dibacakan Hakim MK di dalam saat ini, Jonah? Ya Pak Askalis, dari yang kami dengar ini baru masuk gugatan keempat. Jadi memang untuk gugatan ini masih terus dibacakan dan ada beberapa poin yang tadi kami dengar terkait dengan disampaikan mengapa dari 6 penggugat itu menginginkan dilakukan proporsional secara tertutup. Memang dari hakim pun dari Hakim MK juga terus mengusahakan untuk tetap berimbang. Dalam artian adalah tetap mendengar apa dasarnya, mengapa menginginkan proporsional secara tertutup. Tapi memang terkait dengan pembahasan dan kami juga melihat tadi adanya para saksi, memang dan juga para hadirin di mana cukup banyak dari pihak dari DPR yang datang, memang banyak sekali yang menginginkan bahwa diharapkan bahwa putusan dari Hakim MK adalah agar proporsional dilakukan secara terbuka, di mana ini merupakan wujud demokrasi. Jadi terkait dengan adanya dasar yang dilakukan oleh 6 penggugat, kenapa mereka menginginkan proporsional tertutup adalah dalam rangka untuk menghasilkan pemilu yang lebih efisien ataupun lebih murah. Jadi jangan sampai nanti para caleg mereka mengeluarkan anggaran atau uang yang sangat banyak dikarenakan harus melakukan kampanye secara periodik dalam rangka untuk bisa dikarenakan. Dan itu saja ini sangat rawan adanya politik uang dikarenakan memang diduga akan dilakukan seperti serangan fajar, di mana ini dilakukan dalam rangka agar masyarakat bisa memilih atau menyoblos caleg yang nomor-nomor tertentu dikarenakan memang sudah ada kedekatan dan itu saja ini sangat rawan adanya politik praktis, khususnya adalah politik uang sendiri. Mas Kalis. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan. Nanti kita akan pantau lagi di sana sembari menanti beberapa gugatan lain dibacakan saat ini. Total sudah ada 4 gugatan yang dibacakan. Kita masih menunggu karena belum ada atau tidak ada jadwal pasti untuk gugatan sistem pemilu proporsional tertutup ini. Nomor berapa gugatannya akan dibacakan, saudara? Gugatan untuk sistem pemilu proporsional terbuka yang dituntut dan digugat untuk menjadi tertutup ini ditulis atau dicatat dengan nomor perkara 114 PUU XX 2022. Total sidang sudah dijalani sejak November hingga bulan Mei 2023, saudara, untuk gugatan pemilu proporsional tertutup. Jadi seperti yang juga sudah disampaikan tadi bahwa adanya perubahan sistem proporsional, kalau melihat dari ke belakang, sistem proporsional tertutup ini pernah dilakukan pada tahun 99, lalu diubah menjadi terbuka di tahun 2004. Nah, jelang pembacaan putusan MK mengenai gugatan sistem pemilu, pengamat hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyebut harusnya permasalahan ini diselesaikannya di parlemen, bukan di Mahkamah Konstitusi. Legislatif ada eksekutif, jadi jangan dicampur-campur. Tapi kalau ekspektasi dalam arti perkiraan, saya kira ya ini masih 50-50 ya, karena gelagatnya agak banyak sih, Mas Timothy. Misalnya tadi pagi saya baru lihat ngopi-ngopi ya antara Ketua MK dengan Pak Jokowi. Walaupun memang mereka bersaudara ya, kakak ipar ya, tapi saya kira itu saja seharusnya tidak dipertunjukkan di hadapan publik. Kemudian minta pengamanan lebih MK-nya pada pagi hari ini. Kemudian ada berita dari Mas Denny juga ya, tadi sudah disebutkan. Saya kira berbagai gelagat ini agak membuat saya tidak terlalu optimis, jadi betul-betul 50-50 begitu. Walaupun kembali tetap seperti sekarang dulu, nanti silakan diputuskan di DPR. Kita akan jeda sejenak, saudara. Breaking news, Kompas TV akan segera kembali. Telah menerima surat elektronik bertanggal 21 Mei 2023 dari para pemohon yang pada pokoknya para pemohon menarik atau mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
22 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya. Dalam perkara nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada para pemohon atau kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan para pemohon membenarkan ihwal penarikan tersebut. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 44 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lembaran negara tahun 2022 nomor 143 tambahan lembaran negara nomor 6801 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah Suhartoyo, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 9:54 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut tanpa dihadiri Wahidudin Adams, dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para dihadiri oleh Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para pemohon. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Juga Shane Lucas dan juga anak AG turut melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu. Beberapa waktu sebelum sidang Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada rekonstruksi kasus di TKP, tepatnya kejadiannya terjadi di Komplek Perumahan Green Permata, Swadharma Raya, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain paman dari David Ozora, siapa-siapa saja lagi yang akan menjadi saksi pada hari ini? Kita langsung tanyakan pada Tifal Solesa, sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, informasi kemarin sudah disampaikan oleh Hakim Ketua bahwa paman dari David Ozora, Rustam Atala, akan hadir secara daring karena sedang berada di Tanah Suci. Tapi selain dari keluarga David Ozora, siapa lagi yang hari ini akan menjadi saksi? Beredar kabar bahwa akan ada saksi lain yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk menguatkan posisi kedua terdakwa dalam kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora ini, yang datang dari petugas keamanan atau security kompleks Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Security yang berada di tempat kejadian perkara dikabarkan akan ada 5 orang yang akan dibawa ke sini. Tapi ini sekali lagi masih butuh konfirmasi dan kepastian lagi di muka persidangan apakah para petugas keamanan ini beserta Rustam Atala dipastikan hadir atau tidak dalam sidang kali ini. Kita coba ingat lagi, dalam sidang pekan lalu seharusnya Rustam Atala dihadirkan bersama dengan ayah David Ozora, namun dengan alasan masih melaksanakan ibadah haji, maka jadwal untuk Rustam dihadirkan sebagai saksi ini diundur dulu. Dan sempat dijadwalkan akan dimintai keterangannya pada saat ini, dan sekarang hakim sudah masuk ke dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tampaknya sidang lanjutan untuk mendengar keterangan saksi dari jaksa penuntut umum akan segera kita simak bersama dan akan dimulai oleh majelis hakim. Kita coba simak bersama rangkaian sidang untuk hari ini, Pak Skalis. Ada nggak? Ini ada sana yang buat sana. Ada? Oh, ada. Oke, serang ya.
Baik ya, perkara nomor 297 dan 298 atas nama Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Ketua Pandangan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat? Sehat yang mulia. Sehat. Saudara Shane? Sehat yang mulia. Sehat ya. Silakan ke tempat di samping penasihat hukum saudara masing-masing. Saudara penuntut umum, saksi hari ini yang dihadirkan berapa orang? Terima kasih yang mulia. Kami hadirkan 5 orang saksi hari ini yang mulia. 5 orang saksi. Security semua ya? Security. Majelis Hakim dalam perkara Shane Lucas dan Mario yang kami muliakan, sebelum dilakukannya persidangan yang ketiga ini untuk mendengarkan saksi, kami dari tim penasihat hukum Shane mengajukan permohonan tertulis yang isinya tentang permohonan pemisahan sidang terdakwa Shane Lucas dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Mario secara formal. Kami, kewajiban moral kami sebagai penasihat hukum Shane untuk memberikan pembelaan yang seluas-luasnya dan semaksimal mungkin. Maka itu kami mengajukan surat permohonan ini juga dalam kerangka menyikapi persidangan yang sudah berlangsung 2 kali. Kami tidak membacakan permohonan ini secara lengkap, tapi intinya aja nanti kami akan sampaikan secara tertulis, aslinya sudah saya sampaikan. Jadi pada persidangan yang mulia ini kami akan sampaikan permohonan itu yang mulia. Ya, bisa diperkenalkan yang mulia ya. Baik, terima kasih. Jakarta 15 Juni 2023, nomor 025-SP-THBS-6 Romawi 2023. Kepada yang terhormat Ketua Majelis dan anggota Majelis yang mengadili perkara nomor 298 PIT B garing 2023 PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perihal permohonan pemisahan sidang terdakwa Shane Lucas dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Mario. Dengan hormat untuk dan atas nama klien kami Shane Lucas Rotua Pangondian Lobanturian alias Shane, nomor KTP dan selanjutnya, tempat lahir, alamat KTP dan selanjutnya, alamat tempat tinggal dan selanjutnya disebut terdakwa. Berdasarkan surat kuasa nomor 021 dan selanjutnya, dengan ini menyampaikan permohonan permintaan pemisahan persidangan terdakwa Shane Lucas dengan Mario Dandi Satrio alias Mario dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa nomor perkara terdakwa Shane Lucas Rotua Lumban-Turuan alias Shane adalah berbeda nomor perkaranya dan komposisi dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Mario. Demikian juga dengan anak Agnes Gracio Arianto yang disidang dan diputus dalam perkara terpisah. Kedua, bahwa masalah atau perkara aku yang dilaporkan oleh Muhammad Rustam Hatala di Polsek Pasanggerahan berdasarkan laporan polisi dengan nomor register nomor LP garing B garing 095 garing 2023 garing SPKT garing Polsek Pasanggerahan garing Polres Metro Jakarta Selatan garing Polda Metro Jaya tanggal 21 Februari 2023 dan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Polsek Pasanggerahan
Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya yang rujukan laporannya adalah satu-satunya laporan polisi, yaitu LPB 09525/2023 SPKT Polsek Pasanggerahan, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 21 Februari 2023. Sangkaan dugaan terhadap terdakwa Sen adalah tindak pidana pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351. Bahwa dalam persidangan ternyata yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Mario terhadap Sen sesuai dengan surat dakwaan tanggal 26 Mei 2023 register perkara PDM 139 dan seterusnya adalah dakwaan berlapis dengan alternatif yang sangat berbeda dengan laporan polisi yang dibuat oleh pelapor tersebut, yaitu pertama dan selanjutnya pertama primer perbuatan terdakwa Sen Brotua Pengondian Lumbanturuan alias Sen adalah pidana yang diatur dan diancam dengan pidana pasal 335 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Sen Lukas Brotua Pengondian Lumbanturuan diancam melanggar pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, perbuatan terdakwa Sen Lukas Brotua Pengondian Lumbanturuan alias Sen adalah melanggar dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP Jungto pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Sen Lukas Pengondian Lumbanturuan melanggar atau diancam pidana pasal 355 ayat 2 KUHP Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP. Ketiga, perbuatan Sen atau ketiga, perbuatan terdakwa Sen Lukas Brotua Pengondian Lumbanturuan alias Sen adalah melanggar, diancam dengan pidana dalam pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat, butuh pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum, setiap Rabu, live di Kompas TV. Independen, terpercaya. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian publik. Sesama caleg dari partai sendiri dengan dapil yang sama, itu ikut menyebut. Maka ini adalah deepening democratic regression di Indonesia. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Pelanggaran HAM berat masa lalu itu bukan perkara yang mudah. Tidak ada terbukti dan seterusnya, itu kan harus ditesnya di pengadilan. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kasus kecelakaan di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menewaskan seorang perempuan kini masuk tahap penyidikan. Serap berita dan informasi terpilih. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menemui PDI Perjuangan menyampaikan dukungan secara langsung pada Ganjar Pranowo. Pengaturan lalu lintas oleh petugas kepolisian di Jakarta, khususnya daerah Semanggi pada pagi hari ini yang sudah dimulai sejak Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. 3.3, 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma-norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam permohonan akuo adalah pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2,
pasal 353 ayat 1 huruf D, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. Pasal-pasal dianggaplah dibacakan, bahwa para pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945, 3, 4 dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. 3.6 Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan. Dalam provisi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para pemohon yang meminta untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus permohonan akuo agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang diajukan para pemohon. Karena menurut para pemohon, pada tanggal 24 April 2023 sudah dimulai pendaftaran anggota DPR dan DPRD, bahwa terhadap permohonan provisi para pemohon di atas, mahkamah telah selesai memeriksa permohonan akuo sampai dengan penyerahan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2023. Sementara itu berdasarkan lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota saat ini sedang dalam kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang telah dimulai dari tanggal 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2023 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023, sehingga terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan akuo dan ada atau tidak adanya permohonan provisi dari para pemohon, mahkamah telah dengan sendirinya menjatuhkan putusan terhadap permohonan akuo sebelum selesainya tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, permohonan provisi para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini. 1. Bahwa menurut para pemohon, sistem proporsional dengan daftar terbuka dapat membahayakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, karena sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka dianggap membuka ruang bagi seseorang untuk berusaha menjadi populer, menimbulkan kebebasan tanpa batas dan merusak ideologi negara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dianggap dibacakan. 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan 1.
kata terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 2. Kata proporsional pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sistem proporsional tertutup. 3. Frasa nomor urut dan nama daftar anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan pada pasal 342 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 342 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat 1 huruf B untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota memuat tanda gambar partai politik. 4 Romawi, frasa dan garing atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota pada pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang 7 2017 berbunyi, pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik. 5. Frasa dan garing atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota berada pada kolom yang disediakan pada pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 386 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 2017 berbunyi, suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor dan tanda gambar partai politik. 6 Romawi, frasa jumlah nilai terbanyak pada pasal 420 huruf C Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf B diurutkan berdasarkan nomor urut. 7. Pasal 420 huruf B Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Frasa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara pada pasal 422 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 422 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. 9 Romawi, frasa berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya pada pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 berbunyi, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terhadap keterangan DPR yang di dalamnya terdapat pandangan yang berbeda yang disampaikan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Mahkamah mempertimbangkan pemberi keterangan dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang adalah tentang tata cara beracara dalam pengujian undang-undang adalah lembaga negara. DPR merupakan salah satu lembaga negara. Dalam hal ini sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, DPR secara kelembagaan dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberi keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Mahkamah. Dengan demikian, keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi. Karena pada dasarnya materi keterangan DPR berkaitan dengan kesepakatan DPR pada waktu membentuk suatu undang-undang, termasuk di dalamnya materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang ternyata di kemudian hari diajukan pengujiannya ke Mahkamah. Sehingga sudah sepantasnya tidak ada perbedaan pandangan. Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perbedaan pandangan dari FPDIP dalam keterangan DPR lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan Mahkamah pertimbangkan adalah keterangan DPR secara kelembagaan. Bahwa terhadap adanya keberatan dari beberapa pihak terkait mengenai indikasi perbedaan tanda tangan pada permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan seharusnya keberatan tersebut disampaikan sejak awal dalam keterangan pihak terkait karena hal tersebut merupakan bagian dari permohonan yang dapat ditanggapi oleh pihak terkait. Namun demikian, faktanya beberapa pihak terkait mengajukan keberatan setelah menyampaikan keterangannya, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan hal tersebut ke Mahkamah. Hal tersebut bukan berarti Mahkamah memperbolehkan adanya perbedaan tanda tangan permohonan dan perbaikan permohonan, namun menurut Mahkamah, kesempatan untuk mempersoalkannya seharusnya digunakan bersama-sama dengan pemberian keterangan terhadap permohonan para pemohon. Sehingga, oleh karena tidak disampaikan bersamaan dengan keterangan terhadap permohonan dan permohonan para pemohon, maka persoalan tersebut menurut Mahkamah lebih tepat diselesaikan oleh organisasi advokat kuasa hukum para pemohon. Terlebih, berdasarkan pencermatan Mahkamah, tidak terdapat adanya bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan perbedaan tanda tangan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, keberatan terhadap perbedaan tanda tangan dalam permohonan dan perbaikan permohonan para pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P28 dan mengajukan 4 orang ahli bernama Fritz Edward Siregar dan Agus Riwanto yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam sidang Mahkamah
pada tanggal 5 April 2023, serta Hafid Abbas dan Mada Sukmajati yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 10 April 2023 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 12 April 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 6 Juni 2023, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan yakni pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 16 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 26 Januari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait M. Fatur Rahman, JS, Reza Fahlevi, AD, dan Sandi Julian Pratama telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023. Dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Sarlota Febiola Mramra Amrin Rosemailanda Bisai Didimus Beme Julianus Sita Yusuf Hamo Yohanes Nixon Kwano Abihud Yeimo Usman Harahap, Lot Urumban, Nimrod Yamle, Yusuf Urumban, Yahya Winim, Octavianus Bitara, Habel Auri, Theo Hirua, Amos Masita, dan Simon Petrus Auri telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 24 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Sarlota Febiola Mramra Amirin Rose Mailanda Bisai Didimus Beme Yusuf Hamo Yohanes Nixon Kwano Abihud Yeimo Yusman Harahap Lot Urumban Martinus Sidai Nimrod Yamle Yusuf Urumban Yahya Winim Octavianus Bitara Habel Auri Theo Hirua Amos Masita dan Simon Petrus Auri juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Maret 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait M. Asnawi, Iqbal Fajar, Muhi Sanusi, Suherman Umar Isu, dan Randi Firdaus Sihombing telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 8 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 9 Februari 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Garuda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 2 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Partai Garuda telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 18.
dan 1 orang ahli yang bernama Abdul Khair Ramadan yang keterangannya diterima mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Partai Garuda juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Widi Andrino telah menyerahkan keterangan tertulis masing-masing diterima mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023 dan masing-masing didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 16 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Widi Andrino masing-masing telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 3 dan secara bersama-sama mengajukan 1 ahli yang bernama I Gusti Putu Arta yang keterangannya diterima mahkamah pada tanggal 19 Mei 2023 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Hermawi Taslim dan pihak terkait Widi Andrino juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PKS telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 6. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait PKS juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 30 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 22 Februari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda PT 01A sampai dengan PT 34. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait PSI, Antoni Winsa Prabowo, Agus Hamonangan, dan William Aditya Sarana juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Muhammad Soleh telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 10 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Muhammad Soleh telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 dan bukti PT 2. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Partai Bulan Bintang atau PBB telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait PBB telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan bukti PT 9. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Derek Laupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Derek Laupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 1 sampai dengan PT 4 dan 3 orang ahli yang bernama Titi Anggraini, Hairul Fahmi, dan Zainal Arifin Mokhtar
yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Derek Laupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 dan 2 orang ahli yang bernama Firman Nur dan Charles Simambura, yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Perludem juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Johnson Sitandaun telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2023 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Johnson Sitandaun telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan PT5. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Pihak terkait Johnson Sitandaun juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2023. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para pemohon beserta alat bukti surat tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan masing-masing pihak terkait beserta alat bukti surat tulisan dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para pemohon meliputi 8 norma sebagaimana termaktub dalam pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1, huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 serta pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun kesemua norma yang diuji konstitusionalnya tersebut bertumpu pada norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017, khususnya pada kata terbuka. Artinya, norma-norma lain yang dimohonkan pengujian merupakan konsekuensi logis dan penjabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, dengan menilai dan mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal 168 ayat 2 AKUO, baik secara langsung maupun tidak langsung, Mahkamah sekaligus akan menilai dan mempertimbangkan norma pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 serta pasal 426 ayat 3 Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan oleh para pemohon. Menimbang bahwa norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 intinya menyatakan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif in casu, memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Berkenaan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka dimaksud, para pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan pilihan pembentuk undang-undang terhadap sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi para pemohon, sistem pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota
yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu perkembangan pengaturan pemilihan umum dalam semua konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 1999 hingga 2002 sebagai berikut. Bahwa sebagai hukum dasar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia UUD 1945 sama sekali tidak memuat istilah pemilihan umum dalam pengisian anggota legislatif maupun untuk mengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, ketika mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara telah merancang Indonesia menjadi sebuah republik yang mendasarkan pada daulat rakyat, yaitu berupa keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga perwakilan. Misalnya, saat pembahasan dasar Indonesia Merdeka di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, salah seorang pendiri negara, Muhammad Yamin, mengemukakan kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Ihwal pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, Yamin menambahkan pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan. PD Abikusuma 2004 halaman 98. Bahwa sekalipun tidak terdapat pembahasan mengenai pemilihan umum dan sistem pemilihan umum dalam perkembangannya, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum telah muncul selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Keinginan tersebut dapat ditelusuri berdasarkan manifesto politik pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 sebagai tindak lanjut maklumat Wakil Presiden nomor 10 Romawi tertanggal 16 Oktober 1945 yang antara lain menyatakan perihal penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bukti cita-cita dan dasar kerakyatan Bida Yusril Izzah Mahendra 1998 halaman 5. Bahkan berselang 2 hari, yaitu tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat kepada seluruh rakyat agar mendirikan partai politik dan sekaligus menegaskan waktu penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan Januari 1946. Dalam batas penalaran yang wajar, maklumat mendirikan partai politik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kontestasi berupa pemilihan umum. Namun agenda pemilihan umum tersebut tidak dapat diwujudkan karena pilihan mempertahankan kemerdekaan dari segala macam bentuk ancaman jauh lebih penting. Bahwa salah satu perkembangan penting pada masa revolusi kemerdekaan adalah tercapainya kesepakatan dalam konferensi meja bundar yang diikuti dengan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Secara konstitusional, pasal 35 Konstitusi RIS 1949 menyatakan kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Selain itu, ehwal pemilihan anggota DPR pasal 57 Konstitusi RIS 1949 menyatakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sehubungan dengan Konstitusi RIS 1949 tidak berumur panjang, hanya berlaku sejak tanggal 11 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pemilihan umum tidak pernah terlaksana. Bahwa sebagai pengganti Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 17 April, diulang 17 Agustus 1950, mulai berlaku UUD sementara atau UDS 1950. Sebagai sebuah konstitusi dalam bingkai negara kesatuan, UDS 1950 juga mengatur pemilihan umum. Dalam hal ini pasal 57 UDS 1950 menyatakan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Selain memilih anggota DPR, pemilihan umum juga diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante. Bahwa berdasarkan mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Kabinet Nasir 1950-1951 menempatkan pemilihan umum sebagai program pertama agenda pemerintahnya. Ketika agenda pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, Kabinet Nasir digantikan oleh Kabinet Wilopo 1952-1953. Meskipun kabinet berganti, pemilihan umum tetap menjadi agenda utama. Buktinya, Kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang berkenaan dengan pemilihan umum ke parlemen dan pada tanggal 1 April 1953, rancangan tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat U7 1953. Selanjutnya U7 1953 mulai diberlakukan pada tanggal 4 April 1953. Meskipun mampu melakukan langkah yang lebih konkret menuju penyelenggaraan pemilihan umum, agenda pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan pada masa Kabinet Wilopo karena iklim politik yang tidak stabil, sehingga kabinet jatuh bangun pada Juli 1953. Kabinet Wilopo digantikan oleh pemerintahan baru, yaitu Kabinet Burhanuddin Harhab. Akhirnya setelah direncanakan sejak awal kemerdekaan, pemilihan umum pertama kali setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada masa Kabinet Burhanuddin Harhab pada tahun 1955. Tak hanya sekali pemilihan umum dilaksanakan, dua kali untuk memilih dua lembaga yang berbeda, yaitu pada tanggal 29 September 1945 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1945 untuk memilih anggota konstituante. Bahwa perubahan besar dan mendasar kembali terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berpengaruh terhadap agenda pemilihan umum. Setelah penyelenggaraan pemilihan umum 1955 melalui Dekret 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dengan menyatakan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berarti berlaku kembali konstitusi yang tidak mengatur mengenai pemilihan umum. Merujuk fakta empirik sejak kembali kepada UUD 1945 hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama, pemilihan umum sengaja sebagai salah satu wujud pelaksanaan doa rakyat tidak terlaksana. Bahwa di bawah Undang-Undang 1945 pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1971 dan kemudian diselenggarakan secara berkala setiap 5 tahun dimulai sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan kecuali pada 1999. Secara normatif, selama rezim Orde Baru pemilihan umum tahun 1971 hingga 1997, awalnya dilaksanakan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 11 /MPRS /1966 tentang pemilihan umum, yang intinya menentukan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum, dan untuk kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta lembaga-lembaga perwakilan perlu dibentuk melalui pemilihan umum. Menindaklanjuti TAP MPRS 11 MPRS 1965-66 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum. Sama ya. Diulangi, menindaklanjuti TAP MPRS 11 MPRS 1966 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat U15 1969. Dengan demikian, merujuk pada bentangan empirik selama Orde Baru, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan cara menyesuaikan dengan U15 1969 tersebut. Bahwa lebih lanjut, belum genap 1 tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum 1997, gerakan reformasi yang berdampak pada suksesi kepemimpinan pada tanggal 21 Mei 1998, peristiwa tersebut sekaligus menjadi pertanda awal era reformasi. Kuatnya desakan untuk melakukan transisi kekuasaan dan sekaligus
menghantarkan peralihan kekuasaan secara demokratis melalui pemilihan umum kurang 4 bulan setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai presiden tanggal 16 September 1998, Presiden B.J. Habibie segera mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum sebagai bagian dari salah satu paket undang-undang bidang politik yang diajukan ke DPR. Komitmen untuk mempercepat demokratisasi bidang politik yang diajukan ke DPR. Diulang, komitmen untuk mempercepat demokratisasi dalam pelaksanaan sidang umum MPR tahun 1998 disahkan ketetapan MPR nomor 14/MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia nomor 3/MPR 1988 tentang pemilihan umum TAP MPR 14/MPR 1988. Pada intinya TAP MPR 14/MPR 1988 mengatur pokok penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis dengan prinsip pemilihan umum harus diselenggarakan sesegera mungkin dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil. Kepesertaan pemilihan umum tidak boleh dibatasi hanya 2 partai politik dan golongan karya, dan penyelenggaraan merupakan badan yang bebas, penyelenggara merupakan badan yang bebas dan mandiri. Akhirnya pemilihan umum 1999 terlaksana dan diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilihan umum 1999 berhasil diisi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Khusus pengisian anggota DPR bermuara pada pengisian anggota MPR RI. Setelah pengisian anggota MPR, pemenuhan agenda reformasi terus berjalan, termasuk perubahan atas UUD 1945, Constitutional Reform. Terkait dengan permohonan aku, salah satu agenda reformasi konstitusi adalah membuat rancang bangun konstitusi, Constitutional Design. Ehwal pemilihan anggota lembaga perwakilan inkasu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu juga dilakukan perubahan pengaturan perihal pemilihan presiden dan wakil presiden dari model pemilihan oleh lembaga perwakilan atau MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tidak hanya itu, UUD 1945, hasil perubahan juga mengatur ehwal pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Apabila dibaca secara menyeluruh, UUD 1945 hasil perubahan telah mencantumkan secara eksplisit prase pemilihan umum dan mengatur lebih detail terutama berkenaan dengan asas-asas pemilihan umum, pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPRD. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum. Bahwa bila dibaca secara seksama pengaturan pemilihan umum dalam UUD 1945 dapat ditemukan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 6, Pasal 18 ayat 3, Pasal 19 ayat 1, dan Pasal 22E semua dianggap dibacakan. Selain ketentuan tersebut, prase pemilihan umum masih dapat dibaca dalam Pasal 8 ayat 3 UUD 1945 yang antara lain menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang antara lain menyatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, artinya secara substansial dalam UUD 1945 setelah perubahan hal ehwal yang berkenaan dengan pemilihan umum diatur lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang juga mengatur secara eksplisit mengenai pemilihan umum. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama ketentuan dalam konstitusi yang mengatur ehwal pemilihan umum, khususnya berkenaan dengan pemilihan umum anggota legislatif, inkasu pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS 1999 dan UUDS 1950 tidak menentukan jenis sistem pemilihan umum yang digunakan untuk anggota legislatif. Bahkan dikaitkan dengan permohonan aku sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 328.6 di atas.
UUD 1945 hasil perubahan pun tidak menentukan sistem pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Dalam hal ini misalnya pasal 19 ayat 1 UUD 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Contoh lain, pasal 22E ayat 3 UUD 1945 menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berdengan dengan fakta tersebut perlu dikemukakan beberapa hal berikut. Bahwa secara doktriner maupun praktek, dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode untuk mengkonversi jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi perolehan kursi di parlemen. Sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat 4 elemen utama yang dapat dikatakan menjadi kunci dalam sistem pemilihan umum, yaitu pilihan atas jenis sistem pemilihan umum itu sendiri, struktur pemberian suara, electoral voting structure, penentuan daerah pemilihan atau district magnitude, dan formula penghitungan suara elektoral formula. Bida risalah sidang tanggal 15 Mei 2023 halaman 3. Ehwal sistem pemilihan umum sekalipun terdapat beragam varian sistem pemilihan umum. Secara umum terdapat 2 model utama, yaitu plurality atau majority, sistem atau sistem pluralitas atau mayoritas. Kerap disebut dengan sistem distrik, dan proporsional sistem atau sistem proporsional. Sistem kedua model itu dikenal pula sistem campuran. Di luar selain kedua model itu, dikenal pula sistem campuran, yang merupakan perpaduan antara plurality, majority, sistem, dan proporsional sistem. Berkenaan dengan sistem proporsional dikenal 2 model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Bahwa sebagai suatu sistem, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup, memiliki keunggulan atau kelebihan dan kekurangan atau kelemahan masing-masing. Ehwal kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut tiap-tiap varian atau sistem berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat beberapa kelebihan, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selain sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan. Diulang, selanjutnya sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik, termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik.
Bahwa sebaliknya sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang atau money politics. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat risiko tinggi terjadinya praktek politik uang kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memilih peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih. Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader partai politik dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktek politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR, DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktek nepotisme ini dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR atau DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat. Hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR atau DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat. Jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan
kandidasi yang transparan. Calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dan dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi partai politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum. Bahwa dengan demikian, sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktek penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih, kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya. Bahwa sebagai sebuah model yang diturunkan dari konstitusi, terutama pasal-pasal sebagaimana dikutip pada subparagraf 3.28.6 di atas, dalam konteks permohonan akuo untuk mengetahui original intent dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945, Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR DPRD sebagaimana tertuang dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945, latar belakang proses dan hasil pembahasan 1999, 2002, buku kelima Pemilu, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi 2010. Bahwa setelah menelusuri kembali secara seksama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Pertama, FPDIP melalui juru bicaranya Aberson Malesi Haloho dalam rapat BP MPR kedua dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang. Karena yang mewakili rakyat itu orang, bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 42. Berbeda dengan pendapat Aberson Malesi Haloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Haryanto, FPDKB mengusulkan untuk pemilih anggota DPR, DPRD 1, DPR 2, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 55. Kedua, dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAS 1 BP MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa, FPG, ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 64. Selanjutnya, Yakob Tobing, FPDIP, melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 65. Kemudian dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-30 pada 5 April 2000, Sucipto FPDIP melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 75. Menindaklanjut rapat-rapat sebelumnya dalam rapat tim perumus PAS 1 BP MPR 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad FKB menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 77. Pada rapat PAS 1 BP MPR ketiga pada 22 Mei 2000, Fali Nasin Kasubekti fraksi UD juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional atau apakah mengubah ke sistem distrik.
Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 82. Menegaskan pendapat tersebut dalam rapat PAS 1 BPM PR ke-37 pada tanggal 30 Mei 2000, Falina mengemukakan untuk memberdayakan DPR. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh, Falina menambahkan, selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem. Maka partai itu harus mulai menata dirinya, mulai dari soal rekrutmen, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartainya mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya. Walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai Undang-Undang Pemilu dan Kepartaian. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 87. Ketiga, berbeda dengan Falina, Ali Hardi Kiai Demak, FP3. Berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun Ali Hardi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 93. Sejalan dengan Ali Hardi, Katin Subiantoro FPDIP menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, wakil fraksi PDIP ini menyampaikan, yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional karena kami menganggap bahwa harga atau hak rakyat yang tertinggi adalah ketika pemilu itu suara rakyat dari segala lapisan sama harganya. Kalau itu kita menganut sistem pemilihan distrik maka akan terjadi penghilangan beberapa suara rakyat. Kalau jagonya itu tidak memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian maka suara rakyat yang sangat berharga itu akan menjadi hilang. Untuk itu fraksi PDIP tetap menyarankan atau mengusulkan sistem pemilu adalah sistem proporsional. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 98-99. Selanjutnya dalam rapat PAS 1 BPM PR ke-33 yang berlangsung pada tanggal 20 September 2001, Andi Natsmi Fuadi, FKB, intinya berpandangan sistem proporsional menjadi baik ketika diterapkan dalam jaring anggota DPR dan DPRD karena akan tercover seluruh perwakilan wilayah Indonesia dan semua suara akan bisa dibagi secara habis. Namun negatifnya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat menjadi tidak harmonis karena rakyat tidak mengenal secara langsung calon-calon yang dipasang partai politik. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 581. Bahkan pada rapat paripurna kelima, sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 4 November 2001 yang dipimpin oleh Ketua MPR M. Amin Rais, pembahasan mengenai sistem pemilihan umum bergulir kembali. Misalnya S. Masardi Kapat, FKKI, menyampaikan pandangan fraksinya ihwal wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem distrik atau proporsional daftar terbuka atau proporsional open list. Video Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 599-560. Menimbang bahwa setelah uraian sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.28 dan paragraf 3.29 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sistem pemilihan umum dalam undang-undang yang melaksanakan UUD 1945, ihwal pengaturan sistem pemilihan umum inkasu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Undang-Undang 12 2003. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 7 2017. Selain itu akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah perihal sistem pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 2024 PUU garis datar 6 Romawi 28 yang diucapkan dalam sidang pemilihan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008. Bahwa setelah perubahan UUD 1945, kontestasi pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 2004 karena perubahan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 4 2000 tentang pemilihan umum diganti dengan Undang-Undang 12 2003 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPRD pada pemilihan umum 2004. Berkenaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, norma pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 2003 menyatakan
Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama perubahan UUD 1945. Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR DPRD sebagaimana tertuang dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945. Latar belakang proses dan hasil pembahasan 1999, 2002, buku kelima Pemilu, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi 2010. Bahwa setelah menelusuri kembali secara seksama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Pertama, FPDIP melalui juru bicaranya Aberson Malesi Haloho dalam rapat BP MPR kedua dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang. Karena yang mewakili rakyat itu orang, bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 42. Berbeda dengan pendapat Aberson Malesi Haloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Haryanto, FPDKB mengusulkan untuk memilih anggota DPR, DPRD 1, DPR 2, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 55. Kedua, dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAS 1 BP MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa, FPG, ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 64. Selanjutnya, Yakob Tobing, FPDIP, melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 65. Kemudian dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-30 pada 5 April 2000, Cipto FPDIP melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 75. Menindaklanjut rapat-rapat sebelumnya dalam rapat tim perumus PAS 1 BP MPR 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad FKB dalam pengertian yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan atas menegaskan ketika memilih sistem proporsional terbuka, cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 PU dan seterusnya 28, penyelenggara pemilihan umum menyesuaikan regulasi dalam penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak pada pemilihan umum 2009. Bahwa pasal 5 S 1 Undang-Undang nomor 8 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pemilihan anggota DPR, DPRD dalam pemilihan umum tahun 2014 menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Berikutnya, pada pemilihan umum 2019, dasar hukum sistem pemilihan umum ditentukan dalam norma pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilihan umum anggota DPR DPRD dalam pemilihan umum 2014 dan pemilihan umum 2019 sama-sama menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan peraih kursi anggota DPR DPRD dengan suara terbanyak. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 tahun 2008, Mahkamah hanya memperkuat dan mempertegas pilihan sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, yakni dengan menghilangkan syarat perolehan bilangan pembagi pemilihan dalam penentuan calon terpilih. Sehingga penentuan calon terpilih tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon, namun hanya berdasarkan suara terbanyak. Artinya Mahkamah belum menilai konsoliditas sistem pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sistem pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal mendasar terkait dengan pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.28, paragraf 3.29, paragraf 3.30 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok para pemohon yang pada intinya menilai sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia dan merusak ideologi negara Pancasila. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan sekaligus cita-cita yang disepakati oleh para pendiri negara sejak perumusan ide dan rencana Indonesia Merdeka. Bahkan jikalau ditelusuri jejak sejarah menuju Indonesia Merdeka, gagasan untuk berada dalam bingkai negara kesatuan, misalnya secara eksplisit telah dikonkretkan dalam hasil pertemuan pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Keinginan ini tidak pernah padam dan menjadi salah satu substansi mendasar ketika merumuskan kemerdekaan pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia tahun 1945. Hal ini terbukti ketika merumuskan hukum dasar menuju Indonesia Merdeka, masalah kesatuan dan negara kesatuan menjadi bagian penting dalam perumusan dasar negara, yaitu ketika merumuskan sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, secara konstitusional alinea kedua pembukaan UUD 1945 menyatakan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berlaut, adil, dan makmur. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bahkan ketika UUD 1945 dilakukan serangkaian perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, posisi NKRI semakin diperkuat dan dijadikan sebagai norma atau pasal dalam UUD 1945 yang tidak bisa diubah, unamendable article. Dalam hal ini, pasal 37 ayat 5 UUD 1945 menyatakan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka sistem pemilihan umum menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Atas dasar pemikiran tersebut, sistem pemilihan umum harus dirancang sedemikian rupa untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam kaitan ini, sistem pemilihan umum sepanjang dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi pelaku atau aktor politik tidak merusak ideologi negara, inkasu ideologi Pancasila, maka sistem pemilihan umum demikian tidak perlu dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Berkenaan dengan hal tersebut, secara normatif sejumlah undang-undang telah mengantisipasi agar pelaku atau aktor politik tidak mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Misalnya larangan partai politik untuk menganut asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Video pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selain itu, untuk menjadi calon anggota DPR DPRD dipersyaratkan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Video pasal 241 S1 huruf F Undang-Undang 7 2017. Apabila terdapat partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebabkan ajaran atau paham komunisme, Marxisme-Leninisme, bahkan melakukan kegiatan dan akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat dijadikan sebagai alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Video pasal 40 ayat 5 dan pasal 48 ayat 7 Undang-Undang 2 2008. Tidak hanya itu, dalam hal aktor politik inkasu calon anggota
dan anggota DPR, DPRD terlibat dalam hal-hal yang membahayakan ideologi negara dan eksistensi NKRI, partai politik dapat mengambil langkah tegas dengan membatalkan pencalonan atau menarik mereka dari keanggotaan lembaga perwakilan. Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran para pemohon tersebut apabila dilacak risalah perubahan UUD 1945 tidak terdapat pandangan dan kekhawatiran para pengubah Undang-Undang 1945, ihwal upaya memperbaiki sistem pemilihan umum dapat berujung pada ancaman terhadap ideologi negara dan NKRI. Bahkan keinginan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum dalam perubahan UUD 1945 kerap dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat NKRI dan sekaligus memperkuat ideologi negara, sehingga makin mengukuhkan negara bangsa atau nation states. Dengan pengaturan yang bersifat antisipatif tersebut, pilihan sistem pemilihan umum yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang akan dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi Pancasila dan NKRI. Artinya, apapun pilihan sistem pemilihan umum, seluruh partai politik diharuskan memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa para pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa partai politik dikonstruksikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 2 2008. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan berdemokrasi, sehingga eksistensinya harus dipertahankan. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Dalil tersebut hendak menegaskan sejak penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 sampai 2019, partai politik seperti kehilangan peran sentralnya dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Mahkamah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD dalam batas penalaran yang wajar, dalil demikian adalah suatu yang berlebihan. Karena sampai sejauh ini, partai politik masih tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif. Vide Pasal 241, 243, dan Pasal 246 Undang-Undang 7 2017. Terlebih lagi, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilihan umum setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk. Mahkamah merasa perlu melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar pemilihan umum anggota DPR DPRD sebagaimana tertuang dalam naskah komprehensif perubahan UUD 1945, latar belakang proses dan hasil pembahasan 1999, 2002, buku kelima Pemilu, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi 2010. Bahwa setelah menelusuri kembali secara seksama risalah perubahan UUD 1945, ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Pertama, FPDIP melalui juru bicaranya Aberson Malesi Haloho dalam rapat BP MPR kedua dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi tentang materi sidang umum MPR pada 6 Oktober 1999 menyatakan, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang. Karena yang mewakili rakyat itu orang, bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima halaman 42.
Berbeda dengan pendapat Aberson Malesi Haloho, dalam forum sidang yang sama, Gregorius Seto Haryanto, FPDKB mengusulkan untuk memilih anggota DPR, DPRD 1, DPR 2, sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai politik. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 55. Kedua, dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-11, 4 Februari 2000, anggota PAS 1 BPM MPR melaporkan kunjungan mereka ke sejumlah daerah yang dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UUD 1945. Hatta Mustafa, FPG, ketika melaporkan hasil kunjungan ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, melaporkan berkembangnya aspirasi untuk mengubah sistem pemilihan umum menjadi sistem distrik dan seluruh anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 64. Selanjutnya, Yakob Tobing, FPDIP, melaporkan aspirasi dari Maluku dan Sulawesi Selatan yang pada intinya menghendaki pemilihan umum dimasukkan dalam UUD dan perubahan sistem pemilihan umum dari proportional representation menuju simple majority, simple constituency pada sistem distrik. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 65. Kemudian dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-30 pada 5 April 2000, Sucipto FPDIP melaporkan aspirasi atas kunjungan ke Jambi dan Bengkulu yang menghendaki pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem distrik murni. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 75. Menindaklanjut rapat-rapat sebelumnya dalam rapat tim perumus PAS 1 BPM MPR 6 Mei 2000, Yusuf Muhammad FKB menegaskan usul partainya bahwa untuk memilih anggota DPR menggunakan sistem distrik. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 77. Pada rapat PAS 1 BPM MPR ketiga pada 22 Mei 2000, Fali Nasin Kasubekti fraksi UD juga menyinggung soal sistem pemilihan umum, apakah akan mengubah dari sistem proporsional atau apakah mengubah ke sistem distrik. Video risalah komprehensif perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 82. Menegaskan pendapat tersebut dalam rapat PAS 1 BPM MPR ke-37 pada tanggal 30 Mei 2000, Falina mengemukakan untuk memberdayakan DPR. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilihan umum, yaitu sistem pemilihan umum proporsional harus diubah menjadi distrik. Lebih jauh, Falina menambahkan, selain itu juga yang ketiga juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan distrik sistem. Maka partai itu harus mulai menata dirinya, mulai dari soal rekrutmen, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartainya mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan distrik nanti maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya. Walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Nanti akan diatur dalam mengenai undang-undang pemilu dan kepartaian. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 87. Ketiga, berbeda dengan Falina, Ali Hardi Kiai Demak, FP3, berpandangan mungkin lebih cocok memilih anggota DPR menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Namun Ali Hadi mengusulkan agar sistem pemilihan umum tidak dicantumkan atau diatur dalam Undang-Undang Dasar. Video risalah komprehensi perubahan UUD 1945, buku kelima, halaman 93. Sejalan dengan Ali Hadi, Katin Subiantoro, FPDIP, menilai sistem pemilihan umum proporsional lebih tepat diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, wakil fraksi PDIP ini menyampaikan, yang pertama, masalah yang timbul yaitu tentang sistem pemilihan apakah distrik atau proporsional dan sebagainya. Menurut pandangan PDIP, sistem pemilu tetap pada sistem proporsional. Mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum. Bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah memunculkan calon anggota DPR, DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum subparagraf 3.31.2 di atas, partai politik tetap memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih calon anggota DPR, DPRD yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan. Dalam hal terdapat
bakal calon anggota DPR atau DPRD yang dinilai pragmatis sehingga tidak mampu menerjemahkan ideologi, visi, misi, dan cita-cita partai politik yang dalam batas penalaran yang wajar dapat mengancam upaya mencapai kesamaan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan partai politik, anggota masyarakat, bangsa, dan negara, sejogjanya partai politik tidak mengajukan yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD. Bahkan jika telah terlanjur diajukan sebagai bakal calon partai politik, partai politik dapat meninjau atau mempertimbangkan kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam daftar calon tetap. Bahwa berkenaan dengan kekhawatiran calon anggota DPR, DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik, sekiranya partai politik memiliki komitmen untuk mempertahankan kepentingan, ideologi, visi, misi, dan cita-citanya, karena pintu masuk untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD satu-satunya hanya melalui partai politik sebagaimana diuraikan di atas, harusnya partai politik mampu untuk menentukan bakal calon anggota DPR, DPRD yang akan diajukan sebagai calon ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, selama partai politik melakukan seleksi yang didasarkan kepada kepentingan ideologi, visi, misi, dan cita-cita, tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan calon anggota DPR, DPRD terjebak dalam pragmatisme dan tidak mewakili partai politik, bahkan merusak konsolidasi partai politik. PD pasal 241 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Bahwa ancaman jebakan pragmatisme dan tidak mewakili partai politik dan bahkan terancam merusak konsolidasi partai politik sebagaimana telah dikemukakan dalam subparagraf 3.29.2 ihwal kelebihan dan kekurangan masing-masing varian dalam sistem proporsional, sebetulnya partai politik dapat mencegah dengan memastikan bakal calon yang akan diajukan memiliki rekam jejak atau track record yang mampu memahami ideologi, visi, misi, dan cita-cita partai politik. Bantahan empirik selama ini menunjukkan banyak partai politik terjebak pada pertimbangan elektabilitas figur dalam menentukan calon untuk meraih suara pemilih dibandingkan mempertimbangkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan. Artinya, sikap pragmatisme sebagaimana yang didalilkan para pemohon tidak hanya merupakan pragmatisme calon, tetapi juga dipicu oleh sikap pragmatisme sebagian partai politik. Dalam posisi demikian, sistem pemilihan umum apapun yang dipakai, selama partai politik tidak memiliki komitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman calon terhadap ideologi, visi misi, dan cita-cita partai politik yang bersangkutan, ancaman pragmatisme calon anggota sulit dicegah. Bahwa perihal ancaman pragmatisme tersebut, partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR, DPRD, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan atau preliminary election, atau mekanisme lain yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi, misi, dan cita-cita partai politik bersangkutan. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu. Misalnya, 3 tahun sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara untuk dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu. Misalnya 2 tahun sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan pemilihan umum. Berikutnya, berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi Undang-Undang 7 2017, persyaratan tersebut dimasukkan dalam salah satu materi perubahan. Bahwa selain dalil-dalil di atas, para pemohon juga mendalilkan dengan diselenggarakan pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar terbuka,
telah memperluas terjadinya praktek politik uang atau money politics dan tindak pidana korupsi. Berkenan dengan dalil aku, Mahkamah berpendapat pilihan terhadap sistem pemilihan umum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini agenda persidangan Mahkamah Konstitusi adalah pengucapan beberapa ketetapan dan putusan. Ada 6 perkara. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memulai dengan pengucapan ketetapan. Pilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia dan merusak ideologi negara Pancasila. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan sekaligus cita-cita yang disepakati oleh para pendiri negara sejak perumusan ide dan rencana Indonesia Merdeka. Bahkan jikalau ditelusuri jejak sejarah menuju Indonesia Merdeka, gagasan untuk berada dalam bingkai negara kesatuan, misalnya secara eksplisit telah dikonkretkan dalam hasil pertemuan pemuda Indonesia yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Keinginan ini tidak pernah padam dan menjadi salah satu substansi mendasar ketika merumuskan kemerdekaan pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia tahun 1945. Hal ini terbukti ketika merumuskan hukum dasar menuju Indonesia Merdeka, masalah kesatuan dan negara kesatuan menjadi bagian penting dalam perumusan dasar negara, yaitu ketika merumuskan sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, secara konstitusional alinea kedua pembukaan UUD 1945 menyatakan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berlaut, adil, dan makmur. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bahkan ketika UUD 1945 dilakukan serangkaian perubahan tahun 1999 sampai tahun 2002, posisi NKRI semakin diperkuat dan dijadikan sebagai norma atau pasal dalam UUD 1945 yang tidak bisa diubah, unamendable article. Dalam hal ini, pasal 37 ayat 5 UUD 1945 menyatakan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka sistem pemilihan umum menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Atas dasar pemikiran tersebut, sistem pemilihan umum harus dirancang sedemikian rupa untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dalam kaitan ini, sistem pemilihan umum sepanjang dipagari dengan prinsip-prinsip yang dapat membatasi pelaku atau aktor politik tidak merusak ideologi negara, inkasu ideologi Pancasila, maka sistem pemilihan umum demikian tidak perlu dikhawatirkan akan membahayakan keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Berkenaan dengan hal tersebut, secara normatif sejumlah undang-undang telah mengantisipasi agar pelaku atau aktor politik tidak mengancam keberadaan sekaligus keberlangsungan ideologi negara. Misalnya larangan partai politik untuk menganut asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Vide pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selain itu, untuk menjadi calon anggota DPR DPRD dipersyaratkan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Vide pasal 241 S1 huruf F Undang-Undang 7 2017. Apabila terdapat partai politik yang menganut dan mengembangkan serta menyebabkan ajaran atau paham komunisme, Marxisme-Leninisme, bahkan melakukan kegiatan dan akibat yang 114 garing miring PUU strip XX garis miring 2022 selesai ditempuh pada Mei lalu. Dan sejauh ini sudah ada 5 hakim konstitusi yang membacakan putusan. Yang sedang membacakan putusan kali ini adalah hakim konstitusi atas nama Saldi Isra. Yang sifatnya sementara dengan menerap
Dan sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar, yang tersambung melalui sambungan Zoom untuk membahas sejauh ini pertimbangan-pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara gugatan sistem pemilu. Selamat siang, Bung Uceng. Selamat siang. Ya, Bung Uceng, ini sejauh ini sudah ada 5 hakim konstitusi kalau saya tidak salah hitung ya. Sekarang Pak Saldi Isra sedang membacakan pertimbangan-pertimbangannya untuk kemudian nanti diputus pada akhir sidang. Sejauh ini Anda melihat kemana arahnya putusan yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terkait hal ini? Iya, kalau saya baca ya, kalau kita baca dari sampai bacaan ke halaman sekian yang dari pertimbangan hukum itu, saya kira dugaan saya ini pasti akan ditolak ya permohonannya. Dugaannya akan menuju ke arah menetapkan atau menguatkan sistem proporsional terbuka. Baik. Saya kira indikasinya bisa kita baca dari beberapa hal. Yang pertama, MK sudah menegaskan bahwa secara risalah pembentukan undang-undang dasar, meskipun tidak ada perbedaan proporsional terbuka atau tertutup, tidak ada pembicaraan soal itu ya, tetapi ide-ide soal menggunakan model distrik atau menggunakan daulat rakyat atau orang yang langsung bisa menentukan itu juga tinggi. Itu disampaikan oleh MK dengan beberapa catatan. Yang kedua, MK kemudian menggariskan bahwa sistem proporsional terbuka maupun tertutup ini sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kelemahan. Sepakat. Itu jelas. Jadi kalau kita mengatakan ini lebih unggul dibanding yang lain, MK seakan-akan mengatakan enggak juga. Iya, karena sama itu punya kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga, saya kira MK sekarang masuk pada logika mulai membantah dalilnya pemohon ya. Misalnya pemohon mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan lain-lain sebagainya. Itu dibantah oleh MK. MK bilang nggak ada kaitannya gitu. Karena itu sudah diatur dalam peraturan yang berbeda. Masuk lagi logika berikutnya yang mengatakan bahwa partai kemudian kehilangan kekuatan dan kapasitas. MK juga bilang tidak juga sebenarnya, karena paling penting adalah bagaimana konsolidasi internal partai. Ya, bagaimana internal partai kemudian mendorong ke arah sana. MK juga sudah menyinggung soal praktik korupsi dan kolusi dan nepotisme. Dia mengatakan bahwa dalil pemohon bahwa ini lebih korup dibanding yang lain, MK juga bilang enggak juga sih sebenarnya, karena mau proporsional tertutup maupun proporsional terbuka sama-sama kesempatannya terbuka untuk korup. Maka MK bilang yang paling penting ada 3 terakhir yang disebutkan sekitar 1 menit 2 menit yang lalu itu, dia mengatakan ada 3 hal yang paling penting, yaitu bagaimana salah satunya adalah bagaimana proses penegakan hukum diterapkan. Ya. Bagaimana para kandidat dipaksa untuk tidak melakukan upaya melakukan penyuapan. Nah, atau bribe secara politik gitu. Political bribery. Nah, saya kira dari sini sebenarnya hampir semua ya, saya mengatakan hampir semua logika yang dibayangkan oleh pemohon itu sebenarnya sudah dibantah oleh MK gitu. Termasuk ketika pemohon mengatakan dulu MK juga yang ngubah-ngubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. MK kan bantah juga tuh, MK bilang enggak sih. Dan itu persis keterangan yang kita sampaikan waktu persidangan ya, enggak juga, karena dulu sudah proporsional terbuka sebenarnya. Cuma di pelaksanaannya menjadi tertutup. Makanya MK menegaskan proporsional tertutupnya melalui putusan tahun 2008 itu. Nah, saya lihat sampai sekarang kelihatannya ya, kita belum tahu nih apakah yang saya khawatir dari MK itu kan biasanya di ujungnya tuh tiba-tiba ada kata-kata namun demikian. Nah, itu biasanya ada posisi tersendiri. Tapi kita masih tunggu. Saya kira sampai posisi sekarang, sampai halaman sekarang yang sedang dibacakan oleh Pak Saldi Isra, saya kira kemungkinannya akan ditolak gitu. Tolak, baik. Ya, Bung Uceng, kalau kita berbicara sistem pemilu sebenarnya saya yakin belum sepenuhnya publik ini sebenarnya paham dengan apa itu sistem pemilu terbuka dan tertutup, proporsional terbuka dan tertutup. Dan Bung Uceng tadi juga menegaskan sebenarnya mau tertutup, mau terbuka akan sama-sama akan ada celah untuk melakukan kecurangan yang Bung Uceng sebut korup tadi ya. Nah, kira-kira untuk membangun optimisme kepada publik menghadapi pemilu 2024, apapun sistem pemilunya,
sebenarnya apa yang harus dicermati oleh publik? Sebenarnya begini, proporsional terbuka maupun proporsional tertutup itu ya perbedaan mendasarnya adalah dalam proporsional tertutup menentukan siapa calon jadi itu ditentukan oleh partai. Sedangkan dalam proporsional terbuka suara terbanyak yang akan menentukan siapa yang terpilih itu rakyat secara langsung melalui pilihan. Makanya ada plus minusnya. MK sudah jelaskan juga dalam keterangan ahli juga kita sudah jelaskan waktu di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi saya termasuk, ini pendapat pribadi saya ingin mengatakan bahwa di tengah kondisi partai buruk, kondisi partainya kan sedang buruk nih menurut saya ya, tidak ada demokrasi di internal partai, lalu kemudian banyak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan lain sebagainya, gejala jual beli perahu dan lain sebagainya. Saya termasuk yang mengatakan ya lebih demokratis, lebih baik kalau kita paksakan menjadi proporsional terbuka, kita tetapkan menjadi proporsional terbuka, karena di situ ada peran langsung publik. Ketika partainya yang tidak terlalu baik, menurut saya kondisinya saat ini ya, itu kemudian memegang tampuk kekuasaan, itu menjadi berbahaya, karena mereka akan menegakkan oligarki internal partai. Itu yang akan dipilih menjadi siapa, dan siapa yang akan memegang jabatan tertentu. Nah, beda kalau misalnya proporsional terbuka, ada peran serta rakyat secara langsung di situ. Walaupun ya seluruh negara menggunakan hal yang sama. Andai kata ya, menggunakan yang sama itu maksud saya ada yang pakai proporsional terbuka, ada yang pakai proporsional tertutup. Andai kata saya kira kalau kondisi kepartaian kita itu jauh lebih relatif, lebih baik, ya, lebih terkonsolidasi, demokrasi internal partai ada, praktik jual beli jabatan itu menjadi kurang, money politics itu rendah, saya kira menarik untuk membawanya menjadi proporsional tertutup. Karena itu bisa mengembangkan partai menjadi jauh lebih baik. Nah, sayangnya tidak begitu sekarang. Artinya begini, kalau kita mau memperbaikinya, banyak sekali yang harus pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Kalau kita memilih proporsional tertutup maupun proporsional terbuka, saya kira ini bukan akhir dari proses republik untuk menuju ke arah pemilu. Karena dari itu, mau proporsional terbuka, mau proporsional tertutup, sama-sama membutuhkan penegakan hukum yang baik. Sama-sama membutuhkan kekuatan partai yang kemudian mendorong proses demokrasi menjadi lebih baik. Sama-sama membutuhkan penyelenggara yang netral. Sama-sama membutuhkan pengawasan yang lebih baik, lebih kuat, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira artinya begini, kalaupun MK nantinya mau memutus ini ke menguatkan kembali proporsional terbuka, saya kira ya silahkan orang yang mendukung proporsional terbuka barangkali bertepuk tangan ya, tetapi itu bukan akhir sebenarnya. Itu tidak mengakhiri perdebatan. Kenapa? Karena di proporsional terbuka pun tutup dalam pemilu 2024 nanti. Jangan dijawab dulu, Bung Uceng. Kita akan bahas setelah jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon.
tapi belum makan. Oskadon oke diminum sebelum makan. Oskadon oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon solusi oke sakit kepala. Oke kan? Oke. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 kelapa 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 kelapa 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain yaitu: 1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum. 2. Kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku, terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. 3. Kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahap penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga yang sedang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra soal gugatan sistem pemilu. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan terkait putusan yang akan diberikan nantinya, termasuk tadi saya garis bawahi tidak terlalu sering mengubah undang-undang untuk pembentuk undang-undang. Ini pesan untuk pembentuk undang-undang. Masih ada Bung Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada. Tadi sebelum jeda, Bung Uceng, saya sempat menanyakan apa sebenarnya yang akan dituju oleh penggugat yang meminta sistem proporsional tertutup, alih-alih berbicara soal demokrasi, soal lebih baik, soal lebih bersih sistem pemilunya. Apa yang ingin dituju kira-kira? Iya, yang pertama tentu kita tidak bisa menebak isi hati orang ya. Tentu saja kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa kebayang sebenarnya apa maksud sesungguhnya. Tapi kira-kira bisa kita lihat dari afiliasi partainya dan afiliasi ke pembelaan, karena ini kan satu-satunya, dan itu disinggung di putusan MK ya, ini satu-satunya barangkali permohonan ketika keterangan DPR itu menjadi ganda, 2 keterangan DPR itu. Jadi keterangan DPR ada per fraksi PDIP dan 8 fraksi lainnya yang kemudian mewakili DPR gitu. Jadi itu memang satu keterangan yang menarik yang MK kemudian singgung bahwa ke depan nggak boleh lagi seperti ini nih. Iya. MK bilang ini harusnya satu kesatuan, ya kan? Harusnya pandangan DPR itu adalah satu, karena yang kita minta adalah keterangan DPR, dan saya kira itu bagus untuk menegur praktik yang sebenarnya itu memang tidak pas. Nah, tapi balik ke sini saya kira artinya dalam perhitungan partai jangan-jangan khususnya PDIP yang mendukung betul proporsional tertutup, jangan-jangan mereka merasa diuntungkan. Ya, mereka diuntungkan dengan proses tertentu melalui proses proporsional tertutup. Misalnya jangan-jangan mereka sudah punya survei internal untuk mengatakan kalau dia menjadi proporsional tertutup, jangan-jangan derajat keterpilihan partainya menjadi jauh lebih tinggi, ya.
kemungkinannya misalnya beredar yang mengatakan bisa sampai 28 sampai 35% dan lain-lain sebagainya, itu soalan lain. Tapi saya kira jangan-jangan itu. Walaupun pada saat yang sama bisa jadi juga ada hal-hal yang ideal dibayangkan oleh PDIP. Misalnya adalah penguatan ideologi partai. Ya, karena yang paling kental ideologinya kalau kita bicara soal nasionalis, saya kira PDIP ya, dan sudah menyejarah gitu kan. Nah, yang kedua juga jangan-jangan PDIP merasa bahwa memang dia punya problem bagaimana menguatkan ideologi kandidat anggota DPR. Nah, karena selama ini kan salah satu keluhan terbesar adalah gap antara kandidat atau gap antara anggota DPR-nya dengan ideologi partaiannya. Nah, kalau kita mau berprasangka baik, jangan-jangan itu juga penyebabnya. Tapi saya kira, mohon maaf, Bung Ceng, saya potong. Ini Ketua MK sedang membacakan putusan, kemungkinan akan ada putusan secepatnya. Kita akan simak terlebih dahulu. Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon, dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 99-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomische demokrasi, yaitu politik ekonomische demokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup.
Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut. Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative democracy menyebutkan cita-cita demokrasi, cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan
negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Valina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Valina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis. Dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka. Namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu,
diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan Terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap... Yang Anda baru saja dengarkan adalah Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyampaikan dissenting opinion di saat putusan MK memutuskan untuk menolak pemohon yang menggugat sistem pemilu terbuka. Dengan demikian, saat ini MK sudah memutuskan bahwa sistem pemilu 2024 akan tetap proporsional terbuka. Kami juga masih akan membahas dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu ini bersama pengamat atau pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar. Namun setelah jeda akan dipandurkan saya Muhammad Syahreza. Saya pamit undur diri, sesaat lagi breaking news akan segera kembali. Kerangka itu pula sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Farina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD,
provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar. Arifin Muhtar, selaku pakar hukum tata negara. Selamat siang Mas Uceng, di sini ada Reza, menggantikan Radi. Mas Uceng, ini kan sudah diputuskan bahwa sistem pemilu ini tetap terbuka. Kedepannya seperti apa nantinya yang akan dilakukan begitu? Iya, saya kira kan tadi putusannya jelas ya, 8 kemudian tetap mengatakan itu terbuka, walaupun ada satu dissentingnya itu dengan menawarkan mekanisme campuran atau sistem baru sebenarnya. Tapi saya kira mau proporsional terbuka atau tertutup, itu pesannya tetap sama, yaitu ketika putusan ini sudah dibacakan, tepukan hangat barangkali boleh dilakukan oleh orang-orang yang mendukung proporsional terbuka, tapi pada saat yang sama pekerjaan rumah tidak selesai. Kenapa? Karena yang namanya sistem pemilu itu sangat bergantung begitu banyak hal. Dia tidak hanya bergantung pada satu soal pilihan sistem terbuka atau tertutup, tapi dia mempengaruhi begitu banyak hal. Seperti misalnya bagaimana dengan penguatan dana kampanye misalnya, yang ini KPU banyak dikritik belakangan. Bagaimana dengan kuota perempuan, yang itu juga KPU dikritik belakangan. Bagaimana dengan proses partai membuat cara untuk menyusun calonnya itu tetap harus diperbincangkan. Kenapa? Karena walaupun kita menggunakan proporsional terbuka, suara terbanyak, tetapi dalam riset teman-teman pemantau pemilu itu sebagian besar yang terpilih dalam proses pemilu itu masih caleg nomor 1. Oke. Dan ini yang juga jadi menarik setelah memang putusan ini telah ditetapkan bahwa pemilu tetap terbuka begitu, Mas Uceng, yang juga menjadi menarik perhatian adalah terkait dengan bocorannya Denny Indrayana. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Tanggapan yang bisa Anda berikan di Kompas TV? Bagaimana Mas Uceng? Saya kira kita tidak bisa menuduh ya. Saya sudah nulis di beberapa media. Saya mengatakan saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Denny Indrayana. Kenapa? Karena dia menganalisis dari bukan hanya putusan ini sebenarnya ya melihatnya, tetapi dari kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang tidak terlalu bisa netral dalam proses yang ada berbau politik gitu. Termasuk misalnya putusan yang paling terakhir KPK gitu ya, soal perpanjangan masa jabatan, di mana MK menerabas logika open legal policy-nya, yang hari ini MK ketatkan open legal policy-nya dan kemudian mengatakan itu terserah dari pembentuk undang-undang. Tetapi saya kira apa yang dilakukan Denny Indrayana itu tetap adalah suatu proses kritik ya, yang seharusnya disampaikan sebagai sebuah kekhawatiran terhadap sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang sangat penting seperti Mahkamah Konstitusi. Walaupun akhirnya ini membuat gaduh masyarakat begitu. Saya kira kegaduhan soalan lain ya, tapi kalau kita lihat bahwa itu menjadi concern publik, kita harus melihat bahwa itu menjadi concern publik. Biasanya kalau tidak menjadi concern publik ada bahayanya tuh, karena tiba-tiba bisa menjadi aneh ya, bisa menjadi lain sendiri. Saya kira ini lagi-lagi berangkat dari tingkat kepercayaan kita pada Mahkamah Konstitusi. Sejauh mana sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah membangun kepercayaan. Nah, belakangan saya kira Mahkamah Konstitusi banyak mendapatkan kritik karena ketidakmampuan berjarak dari pengaruh politik itu terjadi dalam beberapa putusan, walaupun dalam putusan ini saya kira
cukup menarik ya, karena kemudian bisa menegakkan batasan konstitusionalitas yang dibayangkan oleh MK, termasuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya menarik. Oke, ketika ada statement atau bocoran begitu dari Denny Indrayana, lalu apakah memang kalau menurut dari penilaian Mas Uceng sendiri, apakah Denny Indrayana perlu diberikan sanksi dan sanksi seperti apa seharusnya diterima jika memang itu perlu? Saya kira Denny Indrayana hanya slip of tongue menggunakan istilah sederhana. Apakah itu istilah bocoran atau atau istilah yang pas adalah rumor. Karena saya kira kalau rumornya beredar, kalau rumor soal putusan MK sudah beredar sebelumnya, beberapa media sudah membincangkan, beberapa wartawan sudah membincangkan, ada yang mengatakan 5-4, ada yang mengatakan 6-3. Rumor itu sudah keluar gitu. Nah, saya kira ini slip of tongue ya, bagian dari bukan slip of tongue, mungkin slip of jempol kali ya, thumb gitu ya. Karena Denny singkat saya itu men-tweet di Twitter, jadi artinya media sosial. Jadi artinya saya kira ini penggunaan tidak pas saja antara istilah rumor dengan bocoran. Ya, saya kira kalau rumor aman, saya kira nggak ada masalah ketika itu dilakukan secara rumor. Nah, bocoran ini, nah saya kira ada baiknya Mahkamah Konstitusi kalaupun mau melakukan tindakan itu tidak dalam artian yang sangat serius ya, karena kesalahan satu kata itu saja sebenarnya yang paling menentukan. Dan saya kira tetap saja kritik terhadap Mahkamah Konstitusi itu baik. Saya ingat ketika pelantikan ketua dan wakil ketua MK, salah satu janji mereka itu adalah menguatkan kepercayaan pada MK, dan di situ sempat disampaikan bahwa ya kami tetap menerima kritik, saran dan lain sebagainya sebagai bagian dari penguatan Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira maksud Denny Indrayana barangkali pada level kritik itu, walaupun mungkin penggunaan diksinya tidak pas antara bocoran dengan rumor gitu. Sehingga nantinya juga masyarakat juga akan percaya terhadap MK begitu ya, apalagi nanti pegelaran pemilu 2024 mendatang. Mas Uceng, kita harus jeda sejenak terlebih dahulu, breaking news masih akan kami hadirkan, saudara, jadi Anda tetaplah bersama kami. Hasil ujian membuat bangga, saatnya liburan bersama keluarga. Bikin memori bareng yang tercinta, seru-seruan di desa wisata. Nikmati keragaman kuliner Nusantara, dan jangan lupa beli produk kreatif lokal. Dapatkan pengalaman lebih banyak di Indonesia aja. Oh, wonderful Indonesia. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetot nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Little bit of that sweetness, think this is it. You're loving this, lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk, strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku.
niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan pemilu yang diajukan pemohon. Para hakim Konstitusi menilai pokok permohonan gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Itu artinya pemilu 2024 tetap terbuka alias coblos caleg. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Ya saudara, kita masih bergabung bersama Zainal Arifin Muchtar, pakar hukum tata negara atau biasa disapa Mas Uceng. Mas Uceng, ini kita kembali berbicara soal Mas Denny Indrayana yang mencuitkan di Twitternya rumor begitu yang sempat ramai di perbincangan masyarakat di Indonesia terkait dengan sistem pemilu. MK sudah memutuskan bahwa sistem pemilu tetap terbuka. Tadi saya sempat berbicara saat jeda iklan terkait dengan mengapa Mas Denny Indrayana ini bilang bahwa 6-3 dissenting opinion kah menurut Mas Uceng? Karena 3 adalah yang dipilih pemerintah atau justru yang dipilih di DPR. Gimana tanggapannya Mas Uceng? Ya, kita nggak tahu ya 6-3 itu siapa, apa konteksnya. Tetapi yang ditweet oleh Denny Indrayana kala itu bahwa putusan MK kira-kira kemungkinannya itu akan berubah menjadi 6-3, akan berubah menjadi proporsional tertutup. Ya. Dengan 6 hakim yang mendukung itu dan 3 yang kontra dengan itu. Nah, artinya mungkin ya rumor yang beredar, dan saya kira rumor itu udah beredar sebelumnya. Ada beberapa wartawan sudah omongkan dan beberapa orang sudah omongkan gitu. Nah, cuman memang itu tadi, rumor tetap adalah rumor ya, kebenarannya kan tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya. Nah, tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pasti ya, tetapi yang ditweetkan oleh Denny itu seakan-akan menggesernya menjadi bocoran ya. Nah, kata bocoran itu barangkali yang bisa diperdebatkan panjang. Tetapi lagi-lagi saya kira yang dilakukan itu adalah, saya percaya bahwa itu adalah rasa cinta terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu adalah catatan terhadap Mahkamah Konstitusi di tengah Mahkamah Konstitusi yang memang harusnya dikritik oleh sekian banyak beberapa putusan yang itu kelihatan tidak terlalu tidak terlalu lepas dari kepentingan politik gitu. Nah, saya sendiri pada putusan ini kan sebenarnya mengakui cukup baik ya, putusannya dibangun dengan logika yang cukup memadai.
Walaupun memang pada saat yang sama tetap ada satu dissenting, dan saya kira itu adalah bagian dari hak seorang hakim ya untuk dissenting. Nah, tapi apapun itu, bayangan saya adalah saya berharap bahwa kritik terhadap Mahkamah Konstitusi tetap dilayangkan. Karena ini kan baru satu step di antara sekian banyak step. Anda bisa bayangkan, habis ini itu masih banyak sebenarnya undang-undang yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan konstelasi yang akan terjadi, termasuk perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri kan, yang sekarang sedang dibahas gitu. Belum lagi ke depan sampai putusan yang maha penting, misalnya ketika terjadi sengketa pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu DPD, pemilu presiden, bahkan pemilu kepala daerah di tahun 2024. Oke, Mas Uceng, selanjutnya ini sudah ada putusan terkait dengan sistem pemilu tetap terbuka. Apa yang memang bisa membuat masyarakat ini juga jauh lebih tenang dan tetap bisa memberikan kritiknya lebih berani lagi? Karena mungkin ini karena cuitannya Mas Denny Indrayana juga, mungkin kalau orang lain belum tentu akan sebesar ini dampaknya. Apa yang memang bisa dilakukan masyarakat Indonesia terkait hal ini? Ya, kita tidak tahu ya, apakah pendirian MK berubah gara-gara cuitan Denny Indrayana, atau sebenarnya putusan MK sudah begitu adanya, Denny Indrayana hanya membicarakan rumor yang kosong gitu. Kita nggak tahu itu. Tapi saya kira kritik terhadap peradilan itu tetap harus dilakukan. Walaupun memang kadang-kadang kritik yang juga tidak menyehatkan itu bisa berbahaya bagi peradilan karena bisa berujung pada contempt of court. Tetapi saya kira kritik yang mendorong ke arah peradilan itu jauh lebih bebas dari kepentingan, menjadi jauh lebih independen, jauh lebih berintegritas, saya kira harus dilakukan. Karena itu memang bagian dari cita-cita kita bersama. Saya kira Denny Indrayana juga bagian dari mengkritisi Mahkamah Konstitusi ketika ada salah satu seorang hakim diganti di tengah jalan dalam kasus misalnya pergantian Aswanto menjadi Guntur Hamzah. Ya. Nah, saya kira kritik itu berdasarkan kecintaan terhadap MK. Jadi pada posisi itu kan sebenarnya Denny Indrayana juga membela Mahkamah Konstitusi dari intervensi politik gitu, dari intervensi ketika kekuatan politik tiba-tiba bisa mengganti hakim konstitusi satu dengan hakim konstitusi yang lain. Nah, yang saya bayangkan ya lagi-lagi kritik itu adalah bayangan kecintaan kita terhadap Mahkamah Konstitusi. Artinya catatan, kritikan terhadap cara hakim memutus, sikap hakim, kemungkinan hakim mengalami konflik kepentingan karena ketua MK sendiri kan kita tahu ya berkeluarga sekarang dengan Presiden Jokowi, pada saat yang sama nanti akan menuju ke arah Pilpres, akan menuju ke arah beberapa putusan. Saya kira penting tetap dilakukan untuk menjaga marwah. Jadi kritik itu untuk menjaga marwah dan tingkat kepercayaan orang pada Mahkamah Konstitusi. Oke, yang juga menjadi perbincangan belakangan ini terkait dengan statementnya Mas Denny Indrayana pada saat diwawancara oleh teman-teman media kemarin yang menyatakan bahwa saya ingin tegaskan apapun putusan MK, semoga dapat menguatkan sistem pemilu kita, kata Mas Uceng. Lalu beliau juga menyampaikan dan tidak menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024 untuk sekelompok kekuatan politik semata. Anda menilai atau melihat statement dari Mas Denny Indrayana seperti apa? Saya kira begini ya, banyak yang menenggarai atau kemudian banyak yang mendiskusikan bahwa proporsional tertutup atau proporsional terbuka ini adalah pintu masuk ke arah penundaan pemilu. Itu kan banyak dibicarakan orang. Misalnya kalau digeser ke arah proporsional tertutup, itu membutuhkan semacam penyesuaian yang luar biasa jelimet, yang cukup jelimet ya. Dan itu barangkali bisa menunda pemilu di situ. Tapi saya kira pesan yang kita sampaikan termasuk tersirat dari apa yang dikatakan Denny Indrayana itu adalah kita tidak sekedar bicara soal kemungkinan tertundanya pemilu, tetapi kemungkinan terintervensinya pemilu. Dan ini kan tidak kalah berbahayanya. Kemungkinan terintervensinya pemilu itu kita berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan partai, lalu kemudian kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, kecurangan yang dilakukan oleh peserta, dan kecurangan yang lain, yang kemudian tidak mendapatkan penegakan hukum yang memadai. Nah, itu yang berbahaya, termasuk ketika kekuasaan melakukan intervensi ke dalam proses kepemiluan. Nah, itu menjadi tidak kalah berbahayanya. Makanya saya bilang isu soal proporsional terbuka, proporsional tertutup bisa menunda pemilu, saya kira sudah bisa kita tutup ya. Perdebatannya hari ini bisa kita kunci gitu, bahwa tidak ada perubahan sistem kepemiluan yang bisa berujung ke arah
penundaan pemilu. Tapi jangan salah, siapa yang bilang bahwa isu lainnya itu tidak menuju ke arah intervensi pemilu, terintervensi terhadap pemilu, maupun barangkali bisa jadi intervensi ke arah penundaan pemilu. Nah, makanya saya kira suara publik tetap harus dilakukan, disuarakan bahwa kita berangkat dari satu problem, mungkin satu api sudah dipadamkan, tapi tidak berarti api yang lain tidak sedang menyala kan. Jadi secara tidak langsung publik ini juga harus ikut tetap mengawal terkait dengan mendampingi MK, terus juga sistem pemilu yang nantinya juga akan dilakukan di Indonesia terkait dengan tahun politik 2024 nanti. Begitu Mas Uceng ya. Tapi sebelum dijawab, kita harus jeda sejenak terlebih dahulu Mas Uceng, karena masih banyak iklannya. Nanti kita akan kembali berdialog terkait dengan MK yang telah memutuskan bahwa nantinya sistem pemilu bersifat terbuka. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Awal sistem pemilu 2024 mendatang. Iya, saya kira semua hal dari kepemiluan itu membutuhkan peran serta masyarakat. Karena lagi-lagi masyarakat itu sangat menentukan. Mulai dari proses pemilu itu sendiri, mulai dari tidak untuk mengambil uang, tidak untuk mengambil money politik atau mengambil uang dari kandidat dan lain sebagainya. Saya kira sangat dibutuhkan. Termasuk saya kira suara masyarakat itu sangat diperlukan di dalam bilik suara. Karena kita semua tahu bahwa kudeta yang paling konstitusional itu kan sebenarnya adalah pemilu. Jadi pemilu itulah sarana yang paling baik untuk menghukum atau memberikan apresiasi terhadap rezim yang sedang berkuasa.
Jadi siapa yang kuota, apakah dia bagus, maka diberi apresiasi dengan cara dipilih kembali atau dikuatkan kembali posisinya. Ataukah kemudian yang dikritik, kalau memang dikritik dan dianggap tidak mampu, itu kemudian jangan dipilih lagi. Nah itu sebabnya kenapa masyarakat sangat memegang peranan sentra dalam pemiluan, dan itu kenapa pemilu sering disebut sebagai pesta rakyat. Karena rakyat itu yang paling menentukan sebenarnya, mulai dari hulu sampai hilir, bahkan kemudian di saat momen yang paling menentukan yaitu di bilik suara. Oke, baik. Terima kasih Mas Uceng atas waktunya bersama Breaking News Kompas TV. Mudah-mudahan ini bisa terus kita tetap kawal dan pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar, aman dan juga adil. Terima kasih sekali lagi Mas Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara. Mas Uceng, selamat siang. Selamat Reza. Dan saudara, Breaking News Kompas TV selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana tanpa pleno atau jalannya setelah mendengar keterangan pihak-pihak dalam pleno. Dan perkara 114/2022 ini salah satu yang kita sepakati di bawah pleno. Ini adalah Saldi Isra, Wakil Ketua MK. Saudara, kita akan mendengarkan statementnya berikut ini. Dan kami Mahkamah Konstitusi merasa perlu mendengar keterangan pihak-pihak di dalamnya. Dan sebagai sebuah poin besar di dalam di dalam penyelenggaraan pemilu tentang sistem pemilihan umum, ini memang kemudian memancing perhatian, terutama pihak-pihak yang akan terdampak dengan permohonan ini berkait dengan sistem pemilihan umum. Nah, kita normal saja sih sebetulnya, sekalipun dalam permohonan ini diajukan untuk dilakukan provisi, diputus lebih cepat. Tadi sudah dijawab hal-hal yang itu. Nah, sidang ini termasuk yang pihak terkaitnya sangat banyak. Dan alhamdulillah sudah diputus hari ini. Dan perlu dikemukakan kepada teman-teman, persidangan yang dimulai sejak 23 November itu baru berakhir secara faktual, sidangnya itu tanggal 23 Mei 2023. Nah, pada sidang terakhir itu disampaikan oleh Ketua Panel, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, pihak-pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, disampaikan kesimpulan itu batas akhirnya tanggal 31 Mei 2022. Artinya apa? Sampai tanggal 31 Mei itu belum ada posisi hakim dan belum ada RPH untuk membahas perkara ini. Jadi belum ada sama sekali. Kapan kami mulai membahas? Tanggal 31 Mei itu berkas lengkap dikirim ke hakim. Nah, hakim akan membaca, lalu kemudian meneruskan dengan membuat posisi hukum masing-masing hakim yang sering disebut LO, legal opinionnya hakim. Jadi teman-teman sekalian, setelah itu dibaca, baru kemudian kepaniteraan akan menanyakan kepada para hakim, kapan kira-kira diagendakan persidangan ini untuk membahas perkara dan memutusnya. Nah, kita baru memulai membahas perkara ini pada tanggal 5, iya, Senin, 5 Juni. Tapi belum ada posisi hakim. Jadi memulai melakukan pemanasan. Pembahasan yang intens itu kami lakukan tanggal 7, dan pada hari itu, tanggal 7 Juni, yang itu bisa dilihat di putusan, hari itulah baru diputuskan posisi masing-masing hakim. Dan ketika dilakukan RPH pada tanggal 7 Juni itu, sidang RPH hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi. Oke, ini penting ini, 8 hakim konstitusi ini untuk dikemukakan. Jadi
hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi karena salah seorang hakim konstitusi sedang berdinas ke luar negeri. Jadi kalau dibaca tadi itu diputus oleh 8 hakim konstitusi. Jadi karena di bawah amar itu kan ada 2. Kapan diputus, kapan diucapkan. Diputusnya tanggal 7, diucapkan tanggal 15, jadi 8 seminggu yang lalu. Artinya apa, teman-teman sekalian? Sebelum tanggal 7 Juni, ketika diketukkan palu di ruang lantai 16 itu, belum ada putusan dan belum ada posisi hakim. Mengapa ini menjadi poin yang kami bikin stressing, teman-teman sekalian? Karena ada yang berpendapat sejak tanggal 28 Mei sudah ada putusan dan posisi hakimnya 63. Posisi hakimnya 63, katanya mengabulkan 63, 6 mengabulkan, 3 disenting. Nah, dengan fakta sidang hari ini, kami perlu menjelaskan ini bahwa pendapat itu merugikan kami secara institusi, seolah-olah kami membahas itu dan itu bocor keluar, diketahui oleh pihak luar. Nah, fakta hari ini putusan itu baru terjadi tanggal 7. Jadi teman-teman nanti bisa baca, putusan itu baru terjadi tanggal 7. Sebelum tanggal 7 itu belum ada posisi hakim, belum ada putusan. Ini sekaligus nih mengoreksi, karena orang mengatakan sudah ada itu sejak berbulan-bulan lalu. Nah, sekarang yang terakhir yang agak luas liputannya itu kan apa yang dikemukakan oleh Profesor Denny Indrayana itu. Nah, kami mau mengatakan tidak benar tanggal ketika cuitan atau apa itu, unggahan atau segala macam itu, tanggal itu sudah ada putusan. Jadi itu tidak benar, karena putusan itu baru diambil tanggal 7. Satu. Yang kedua, kalau dalam unggahan itu atau yang beredar itu dikatakan posisi hakimnya 63, tidak benar kan? Posisi hakim hari ini itu ternyata 71. Jadi sidang pengambilan putusan itu, RPH pengambilan putusan itu hanya diikuti oleh 8 hakim konstitusi, jadi tidak 9. Nah, kami mohon teman-teman bisa ini menyebarluaskan yang ini supaya kami itu bisa terbantu bahwa tidak ada informasi itu keluar. Nah, itu poin pentingnya yang perlu kita sampaikan siang hari ini. Dan teman-teman sekalian, kami di mahkamah sebetulnya sudah ada yang diantara kita yang berdiskusi, kenapa tidak direspon sejak awal resmi, meskipun Prof. Eni sudah memberikan rilis sebagai jubir, sudah memberikan rilis, Mas Fajar sudah menyampaikan juga bahwa belum ada putusan. Kenapa baru hari ini kami menyampaikan, merespon itu? Satu, dalam suasana sensitif. Jadi ini ada juga suasana sensitifnya istilahnya. Ketika perkara itu disampaikan kita, itu hakim betul-betul fokus. Jadi tidak ingin dulu diganggu oleh situasi itu. Apakah reaksinya kan juga macam-macam kan, datang dari berbagai tempat terhadap itu. Jadi suasana ketika hakim bikin posisi hukumnya itu, kami tidak ingin diganggu. Satu. Yang kedua, kalau kami memberikan respon awal, nanti orang akan bisa menafsirkan, oh posisi hakim ini begini, posisi hakim ini begini. Dan kami sengaja menghindari itu. Makanya kami memilih hari ini kami merespon pernyataan Denny Indrayana bahwa pernyataan itu benar, tidak benar. Pernyataan itu tidak benar karena apa? Satu, tanggal itu belum ada putusan, belum ada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim untuk memutus itu baru terjadi tanggal 7 Juni. Dan yang paling akhir itu buktinya secara angka tidak tepat. Dia mengatakan 63,
posisinya itu menjadi 7-1. 7-1 itu menolak permohonan. Nah, itu kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, kita mendiskusikan agak lebih intens juga. Apakah kita biarkan selesai dengan begini? Enggak. Nah, kami di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan, biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang dipelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Biarlah polisi yang bekerja, karena toh kami dengar dari beberapa media sudah ada juga laporan terkait dengan itu. Jadi kalau suatu waktu kami diperlukan Mahkamah Konstitusi, kami akan bersikap kooperatif terhadap itu. Dan kita berharap kalau ini dianggap serius oleh polisi, laporan itu, dan itu ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang objektif. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon teman-teman bisa membantu kami mengklarifikasi ini klarifikasi resmi dari Mahkamah Konstitusi. Cukup ya? Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ya. Iya. Anggota DPR tadi mengirimkan putusan ini di luar tenggat waktu, yakni tanggal 6 Juni 2023. Ini apakah hanya kesimpulan anggota DPR tidak dipertimbangkan sama sekali, atau memang tidak dipertimbangkan tadi berdasarkan putusan, tapi apakah dalil lainnya dipertimbangkan? Mohon diberikan klarifikasi. Saya sudah beri clue tadi, kita tidak mendiskusikan perkara karena itu bisa melanggar etik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak. Iya. Ya. Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi itu kan ada 9. Ya. Lalu yang Pak Manahan itu kan tidak hadir di RPH. Alasannya kenapa? Lalu Pak Wahid itu kan tidak hadir karena ada tugas. Kenapa Pak Manahan itu tetap hadir di sidang kali ini, sedangkan dia tidak ikut RPH? Dan apakah putusannya tetap sah walaupun diambil oleh hakim itu cuma 8, Pak, nggak 9? Iya. Menurut ketentuan hukum acara kita, minimal putusan itu diambil oleh 7 hakim konstitusi, minimal. Jadi misalnya kalau saya tidak hadir di putusan itu, saya boleh tetap hadir di pengucapan. Bahkan mengucapkannya pun boleh. Jadi itu tidak ada masalah soal itu. Kenapa didinaskan ke luar negeri? Ketika itu yang mulia Pak Manahan memang bertugas karena ada staf kita yang lagi recharging program di Amerika Serikat. Jadi lalu ditugaskan mahkamah ke situ untuk membuka secara resmi dan sudah kembali. Kalau sekarang yang mulia Pak Wahid itu ditugaskan ke Uzbekistan dan berangkat tadi malam, baru akan kembali mungkin hari Senin atau hari Selasa. Itu. Jadi tidak hadir di RPH karena tugas luar negeri ya Pak ya? Bagaimana? Pak Manahan itu tidak hadir di RPH karena tugas luar negeri? Iya, ada tugas ke luar negeri. Dan itu tidak menyalahi hukum acara karena tetap diputus minimal oleh 7 orang, ini diputus oleh 8 orang.
Cukup? Oke, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan sering-sering berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ramai kayak begini kan enak juga kita mendengarnya. Prof, ini ada yang mau tambahkan? Cukup ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, statement dari Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah memberikan statement terkait dengan ramainya yang akhirnya MK telah memutuskan sistem pemilu tetap terbuka. Terkait dengan statement Denny Indrayana, apa langkah MK selanjutnya? Tadi Saldi Isra juga mengatakan tidak akan melangkah lebih jauh dan hanya cukup sampai di sini. Dan MK akan terus mengawal seperti apa nantinya sistem pemilu 2024 akan digelar dan tetap terbuka tentunya. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, jadi Anda tetaplah bersama kami. Bagaimana tanpa pleno atau jalannya setelah mendengar keterangan pihak-pihak dalam pleno. Dan perkara 114/2022 ini salah satu yang kita sepakati dibawa ke pleno. Ini adalah Saldi Isra. Jadi disampaikan kesimpulan itu batas akhirnya tanggal 31 Mei 2022. Artinya apa? Sampai tanggal 2. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahreza, saudara. Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan pemilu yang diajukan oleh pemohon. Jadi para hakim konstitusi ini menilai pokok permohonan gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Itu artinya pemilu 2024 tetap terbuka alias coblos caleg. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara Arief Hidayat memiliki pandangan yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan gugatan pemilu yang diajukan pemohon. Menurut Arief, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu terbuka, perlu ada evaluasi. Lalu Arief juga mengusulkan perubahan dari sistem pemilu terbuka ke sistem terbuka terbatas. Namun, untuk menjaga tahapan pemilu 2024 yang sudah berlangsung, Arief mengusulkan sistem terbuka terbatas dilakukan pada 2029 mendatang. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019.
peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian. Sebelumnya, Saudara, dalam sidang putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra juga membacakan sejumlah saran Mahkamah Konstitusi untuk pembentuk undang-undang jika ingin mengubah sistem pemilu yang berlaku saat ini. MK menyarankan agar sistem pemilu tidak sering diubah dan jika diubah harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain yaitu: 1. Tidak terlalu sering melakukan perubahan sehingga dapat diwujudkan kepastian dan kemapanan atas pilihan suatu sistem pemilihan umum. 2. Kemungkinan untuk melakukan perubahan harus tetap ditempatkan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilihan umum yang sedang berlaku, terutama untuk menutup kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. 3. Kemungkinan perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahap penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan. 4. Kemungkinan perubahan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan 5. Apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi dalam sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi terhadap pemilihan umum dan sistem pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, maka dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. ...31 Mei itu
belum ada posisi hakim dan belum ada RPH untuk membahas perkara ini. Jadi belum ada sama sekali. Kapan kami mulai membahas? Tanggal 31 Mei itu berkas lengkap dikirim ke hakim. Nah, hakim akan membaca, lalu kemudian meneruskan dengan membuat posisi hukum masing-masing hakim yang sering disebut LO, legal opinionnya hakim. Jadi teman-teman sekalian, setelah itu dibaca, baru kemudian kepaniteraan akan menanyakan kepada para hakim, kapan kira-kira diagendakan persidangan ini untuk membahas perkara dan memutusnya. Nah, kita baru memulai membahas perkara ini pada tanggal 5. Iya, Senin, 5 Juni. Tapi belum ada posisi hakim. Jadi memulai melakukan pemanasan. Pembahasan yang intens itu kami lakukan tanggal 7, dan pada hari itu tanggal 7 atau tanggal 8? Tanggal 7 Juni, yang itu bisa dilihat di putusan, hari itulah baru diputuskan posisi masing-masing hakim, dan ketika dilakukan RPH pada tanggal 7 Juni itu, sidang RPH hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi. Oke, ini penting ini, 8 hakim konstitusi ini untuk dikemukakan. Jadi hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, karena salah seorang hakim konstitusi sedang berdinas ke luar negeri. Jadi kalau dibaca tadi, itu diputus oleh 8 hakim konstitusi. Jadi karena di bawah amar itu kan ada 2, kapan diputus, kapan diucapkan. Diputusnya tanggal 7, diucapkan tanggal 15, jadi 8 seminggu yang lalu. Artinya apa, teman-teman sekalian? Sebelum tanggal 7 Juni, ketika diketokkan palu di ruang lantai 16 itu, belum ada putusan dan belum ada posisi hakim. Dan saudara, breaking news terkait dengan MK yang telah memutuskan bahwa nantinya sistem pemilu 2024 masih tetap terbuka, sudah disahkan, dan kita berharap sebagai masyarakat juga bisa untuk terus mengawas dan juga memperhatikan bagaimana jalanan pemilu 2024 mendatang. Dan di mana hari ini sidang lanjutan penganiayaan berat rencana dengan terdakwa Mario Dandi dan juga Shane kembali digelar. Setelah ada sidang putusan dari MK, sidang terkait dengan Mario Dandi dan juga Shane Lucas juga digelar. Keluarga korban yakni David Ozora juga akan kembali hadir sebagai saksi. 2 sidang ini yang memang menjadi perhatian publik saat ini, hari ini, dan Anda bisa menyaksikannya di layar Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.